tidak tidur di rumah Pak RT. Apakah yang menjadi dasar akhirnya juga ingin menyampaikan bahwa BAP yang dulu itu tidak benar? Iya. Kenapa? Apa dasarnya akhirnya ingin mengungkapkan bahwa BAP yang dulu tidak benar? Karena dulu kan ditekan sama pihak penyidik sih Mas, bahwa apa namanya, kalau kamu tidur di rumah Pak RT ya, kamu bisa bahaya, dia bisa terseret ya, kayak gitu. Terus kenapa menyetujui arahan dari penyidik waktu itu? Waktu itu kan saya masih di bawah umur sih Mas, masih kecil, jadi saya ngerasa takut sendiri. Itu dari yang 10 orang yang di bawah itu siapa aja? Banyak, ada berapa orang yang waktu itu kumpul di Pak RT? Yang terpidananya kan ada 5. Iya, yang maksudnya yang seumuran sama Mas Okta itu siapa aja yang di bawah umur ketika kejadian itu, ketika diminta keterangan itu? Masih inget nggak? Kurang tahu tuh, sekata aja tuh. Gimana? Yang masih kecil maksudnya sekatadal, Mas Bisa umuran waktu di bawah. Oh iya, ya cuma tiga orang. siapa aja? Saka, Mas Okta, Okta sama saya. Pada saat tidur di kontrakan Pak RT itu total berarti berapa orang nih Mas? 10 orang. 10 orang. Oke. Itu dipastikan 10-10-nya siapa saja boleh disampaikan? Eka, Eko, Hadi, Jaya, Supri, Kapi, saya, Teguh, Okta, sama Udin. Terkait lima orang yang juga akhirnya dijadikan tersangka lalu juga dihukum seperti itu, melihatnya seperti apa nih Mas? Ya, kasihan. Saya ngerasa bersalah karena waktu dulu di BAP saya seperti itu. Tapi kenal yang 5 terpidana ini? Kenal Nah, Teman atau gimana? teman-teman kampung. Kuli bangunan? Atau? Ya. Pada saat di kontrakan itu apakah betul bahwa anak dari pemilik kontrakan atau dari Pak RT juga ikut? Ikut. Siapa itu Mas? Kapi. Kavi itu merupakan anak dari Pak RT. Iya. Oke, yang nginep di satu kontrakan itu yang semalam itu juga. Betul. Kang ini udah siap artinya ya hari ini untuk dimintai keterangan akan mengatakan hal yang sebenar-benarnya. Insya Allah siap. Nggak ada yang dikurangin atau ini kira-kira. Berarti selain Akang, siapa aja di sini yang hadir? Ada Okta, Teguh, Sama? kalau Udin di Polres Cirebon. Iya. Liga Akbar Cahyana, saksi kunci kasus Vina menceritakan momen dirinya dijemput Ibtu Rudiana untuk menjadi saksi. Padahal menurut Liga Akbar, saat itu dirinya tidak menyaksikan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Liga Akbar pun seolah dibohongi oleh ayah Eki tersebut. Sebab, awalnya Ibtu Rudiana memintanya jadi saksi soal pakaian yang dikenakan Eki dan Vina. Namun saat pemeriksaan di kantor polisi, Liga Akbar Cahyana justru diarahkan ke skenario pembunuhan. Imbasnya, Liga Akbar dituduh jadi saksi kunci yang menyebabkan 8 pelaku di penjara. Padahal menurut Liga Akbar, saat itu dirinya sudah menolak skenario yang disampaikan oleh penyidik. Menurut Liga Akbar, pada malam kejadian itu dirinya sudah berpisah dengan Eki dan Vina. Sebab Eki dan Vina berpamitan untuk acara perkumpulan dengan geng motor XTC. Namun menurut dia, saat pemeriksaan, tidak ada polisi yang percaya dengan keterangannya. Liga pun menduga dirinya yang dijadikan saksi karena memiliki kedekatan dengan almarhum Eki semasa hidup. Sebab diakuinya bahwa Liga Akbar sering menginap di rumah Eki. Namun menurutnya, saat itu dirinya tiba-tiba saja dijemput untuk memberikan keterangan di kantor polisi. Liga Akbar juga mengaku didesak kalau dirinya ada di malam kejadian itu. Akhirnya terungkap wajah Liga Akbar Cahyana, saksi kunci kasus Vina Cirebon. Setelah sebelumnya muncul dengan masker, Liga Akbar kini sudah berani untuk menunjukkan wajahnya ke publik. Liga Akbar adalah teman dekat Eki dan Vina yang sempat bertemu sebelum kejadian pembunuhan pada 27 Agustus 2016 silam. Setelah 8 tahun, Liga Akbar akhirnya mengungkap fakta yang sebenarnya kasus pembunuhan Vina dan Eki.
Bahkan Liga Akbar juga kini memberanikan diri untuk membuka maskernya. Pakai masker karena saya menjaga diri saya, karena banyak yang bilang saya saksi kunci. Sebenarnya saya bukan saksi kunci, kata Liga Akbar dikutip dari YouTube salah TV swasta, Rabu, 12 Juni 2024. Bahkan dalam acara itu juga ada mantan narapidana kasus Vina, Saka Tatal. Di depan Saka Tatal, Liga Akbar masih terlihat ketakutan dan wajahnya tampak tegang. Sementara itu, Saka Tatal terlihat santai dan memandangi wajah Liga Akbar. Saka Tatal beberapa kali melihat ke arah keluarganya dan tertawa. Menurut Liga Akbar, 8 tahun lalu itu dirinya terpaksa menyampaikan keterangan palsu karena tak ada yang percaya dengannya. Liga menceritakan bahwa setelah kejadian itu, dirinya diminta oleh Ibtu Rudiana, ayah Eki, untuk jadi saksi. Dimintai keterangan almarhumah Vina dan Eki yang dipakai, barang bukti, helm, baju, itu saja, jelasnya. Karena kedekatan Liga dengan Eki, Ibtu Rudiana pun memintanya untuk memperkuat alat bukti. Anak Pak RT rupanya tak mengakui bahwa terdakwa kasus Vina Cirebon tidur di rumahnya pada malam kejadian, Sabtu 27 Agustus 2016. Padahal semua terdakwa kasus Vina Cirebon mengaku tidur di rumah Pak RT pada malam kejadian Vina Cirebon. Pada penyidik kasus Vina Cirebon, anak Pak RT Pasren, Muhammad Nurdatul Kahfi mengaku tidak pernah mengajak para terdakwa menginap di rumahnya. Kahfi mengaku hanya pulang ke rumah saat malam kejadian Vina dan Eki dibunuh, meninggalkan para terdakwa nongkrong di warung Bunining. Kahfi mengaku baru mendengar kabar soal kecelakaan Eki dan Vina di jembatan Talun Cirebon keesokan harinya. Selain itu Kahfi mengaku melihat para terdakwa ditangkap pada 31 Agustus 2016. Saat itu Kahfi ikut membantu polisi membawa motor salah satu terdakwa. Sesampainya di kantor polisi, Kahfi pulang dan diberi ongkos. Namun begitu Ketua Umum DPN Pradi, Otto Hasibuan pembela terdakwa kasus Vina, menegaskan bahwa semua terpidana maupun saksi mengaku tidur di rumah Pak RT. Menurutnya total ada 9 orang yang mengaku tidur di rumah Pak RT pada malam kejadian. Otto Hasibuan merasa janggal karena anak Pak RT Pasren, Kahfi juga turut tidur bersama mereka. Ia mempertanyakan alasan mengapa anak Pak RT Pasren, Kahfi, tidak ikut ditetapkan sebagai tersangka kasus Vina Cirebon. Sedangkan Teguh, teman terdakwa kasus Vina Supriyanto, mengaku mendapat informasi bahwa sebenarnya Kahfi pernah dibawa polisi. Namun, Kahfi dilepaskan lagi oleh polisi. Pengacara kondang Hotman Paris menolak mentah-mentah permintaan ayah Eki, Ibtu Rudiana. Diketahui, Ibtu Rudiana menunjuk Hotman Paris menjadi kuasa hukum keluarga Eki. Pengacara keluarga Vina itu mengurai alasan kenapa dia menolak permintaan ayah korban Eki di kasus Vina Cirebon ini. Hotman Paris menceritakan bahwa pihaknya curiga dan mempertanyakan perilaku dan sikap ayah dari Eki. Padahal anak kandung dari Rudiana ini tahun 2016 silam juga turut menjadi korban tewas bersama Vina. Dia mengaku ketika awal-awal ditunjuk menjadi kuasa hukum Vina, pihaknya langsung berupaya berkomunikasi dengan Rudiana ayah dari almarhum Eki. Tapi kami tidak ditanggapi apapun, kata Hotman Paris dalam jumpa pers pada Selasa, 11 Juni 2024. Namun, lanjut Hotman, setelah sekian waktu tepatnya sekitar 4 hari yang lalu pihaknya didatangi oknum polisi. Oknum polisi yang dimaksud ini mengaku sebagai utusan dari Rudiana, ayah kandung Eki. Utusan dari ayah Eki ini mengaku mau menunjuk tim Hotman sebagai kuasa hukumnya. Namun di balik penunjukan itu ada pesan terselubung. Tapi ada pesan terselubung di mana bahwa Pak Rudiana itu yakin bahwa pelakunya itu adalah Pegi, terang Hotman Paris. Hotman pun curiga dengan pesan ini. Ditambah pula kenapa ayah dari Eki ini baru bereaksi sekarang. Padahal sudah sekian waktu kasus Vina Cirebon ini diperbincangkan banyak pihak. Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia, Pradi, Otto Hasibuan, turun gunung menangani kasus Vina Cirebon.
Pengacara kondang itu langsung membaca keganjilan kasus yang sudah menghasilkan 8 terpidana dan 1 tersangka itu. Otto mengaku prihatin, ia memerintahkan tim Pradi untuk membela 5 terpidana agar bebas dari penjara. Kelima terpidana yang dimaksud adalah Eko Ramadhani, Hadi Saputra, Jaya, Eka Sandi, dan Supriyanto. Otto melihat ada alibi yang kuat dari para terpidana yang pada saat malam kejadian sedang asyik nongkrong dan tidur di lokasi yang sama. Otto pun mengungkap keganjilan kasus Vina, yakni Polda Jabar menghilangkan 2 DPO dan menyebut 2 DPO tersebut adalah fiktif. Otto dengan Pradinya pun bertekad akan persiapkan peninjauan kembali atau PK terhadap vonis yang ditetapkan kepada 5 terpidana. Kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris Hutapea meminta Presiden Jokowi membentuk tim pencari fakta untuk membongkar kasus pembunuhan kliennya yang belum secara jelas terungkap sejak 2016 ini. Hotman Paris mengatakan, tim pencari fakta wajib netral dan diharapkan melibatkan ahli hukum dari sejumlah universitas. Kami meminta agar Bapak Presiden Jokowi membentuk tim pencari fakta yang netral, terutama dari ahli hukum pidana dari universitas, kata Hotman dalam konferensi pers di Mall Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa, tanggal 11 Juni tahun 2024. Tim pencari fakta diperlukan untuk menguak informasi dan data baru yang nantinya bisa diserahkan ke penyidik Polda Jawa Barat. Hotman Paris menilai fakta-fakta yang dikumpulkan tim pencari fakta independen bakal sangat menentukan nasib dari para terpidana kasus Vina, termasuk Peggy Setiawan, 29, alias Perong yang belakangan ditetapkan tersangka. Tim pencari fakta diperlukan untuk menyelidiki fakta sebenarnya dan setelah terkumpul nanti baru diserahkan kepada penyidik untuk dilanjutkan kepada kejaksaan dan persidangan, kata pengacara kondang itu. Hotman Paris juga meminta Polda Jawa Barat menghentikan sementara penyidikan terhadap Peggy Setiawan seiring pengumpulan fakta-fakta baru. Ia menilai bisa muncul dampak buruk yang bisa terjadi jika polisi masih memaksakan penyidikan yang dinilai minim kejelasan. Hotman Paris menilai jika penetapan tersangka Peggy Setiawan naik ke pengadilan, kasus pembunuhan ini tak akan terbongkar secara sepenuhnya. Menurut Hotman Paris, polisi dan jaksa nantinya hanya akan berpatokan pada hukum acara pidana formil yang menyatakan 2 alat bukti cukup. Jadi sekali lagi kami tidak menyatakan kasus ini dihentikan, justru kami ingin kasus ini terbongkar secara keseluruhan, kata Hotman. Tidak mungkin lagi terbongkar secara keseluruhan kalau hanya mengandalkan penyidikan yang sekarang, tegasnya. Pengacara Rasman Nasution rupanya tak sepakat dengan pernyataan Hotman Paris. Hadir sebagai narasumber di acara Rakyat Bersuara iNews TV, Rasman Nasution mengungkapkan pendapatnya. Menurut Rasman Nasution dengan membentuk tim pencari fakta, artinya tak percaya dengan pihak kepolisian. Tadi ada pengacara yang preskon, meminta Pak Presiden membentuk tim pencari fakta, ucap Rasman Nasution dikutip tribunjakarta.com, pada Rabu, tanggal 12 Juni tahun 2024. Karena hanya Presiden yang berkuasa, dan tidak punya kepentingan, ini artinya menuduh, seolah-olah Kapolri tidak bekerja untuk ini, imbuhnya. Rasman Nasution menilai polisi, jaksa, dan hakim, sudah bekerja keras dalam pengungkapan kasus Vina Cirebon. Padahal kasihan mereka sudah bekerja, jaksa sudah serius, hakim juga serius, ujar Rasman Nasution. Ini kan kejadian 2016. Ini sudah 2024. Jangan samakan yang lalu dengan yang sekarang, maka kita awasi, imbuhnya. Sementara itu, update terkini dari kepolisian, Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengatakan pihaknya sejauh ini telah memeriksa kurang lebih sebanyak 68 saksi dan ahli. Sejauh ini penyidik di Treskrimum Polda Jawa Barat telah memeriksa lebih kurang 68 saksi dan meminta bantuan beberapa ahli untuk penanganan kasus Vina Cirebon, kata Jules, Selasa, tanggal 11 Juni tahun 2024. Polisi juga masih melakukan proses penyidikan terhadap Peggy Setiawan alias Perong. Adapun pendalaman terhadap Peggy, kata Jules, juga melibatkan ahli psikologi forensik. Peggy diketahui sudah menjalani tes psikologis selama 2 hari di Polda Jabar. Kami dari Polda Jawa Barat berharap dengan adanya pemeriksaan psikologi forensik akan semakin membuat terang peristiwa pidana yang terjadi dan melengkapi proses penyidikan yang sedang berlangsung, jelasnya.
Jules menuturkan bahwa berkas perkara kasus pembunuhan Vina dan Eki akan segera dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Jabar. Berkas perkara tersangka Pegi diperkirakan dan diharapkan bisa rampung pekan depan. Kang Pramudia bisa dijelaskan gimana nih hari ini sebagai saksi atau Ya apa? Agak keras dulu. Ini Di sini aja BAP berdingin. yang sebenarnya. artinya BAP dahulu dicabut atau gimana? Iya. Cabut. Apa aja nanti yang diterangkan? Ya bahwa saya tidur di rumahnya Pak RT. Sebelumnya kan di BAP yang dulu tidak tidur di rumah Pak RT. Apa yang menjadi dasar akhirnya juga ingin menyampaikan bahwa BAP yang dulu itu tidak benar? Iya. Kenapa? Apa dasarnya akhirnya ingin mengungkapkan bahwa BAP yang dulu tidak benar? Karena dulu kan ditekan sama pihak penyidik sih Mas. Bahwa apa namanya, kalau kamu tidur di rumah Pak RT, ya, kamu bisa bahaya, dia bisa terseret, ya, kayak gitu. Terus kenapa menyetujui arahan dari penyidik waktu itu? Waktu itu kan saya masih di bawah umur sih Mas, masih kecil, jadi saya ngerasa takut sendiri. Itu dari yang 10 orang yang di bawah itu siapa aja? Banyak, ada berapa orang yang waktu itu kumpul di Pak RT? Yang terpidananya kan ada 5. Iya, yang maksudnya yang seumuran sama Mas Okta itu siapa aja yang di bawah umur ketika kejadian itu, ketika diminta keterangan itu? Masih ingat nggak? Kurang tahu tuh, kata-kata aja tuh. Gimana? Yang masih kecil, maksudnya Katatal, Mas Bisa Okta. umuran waktu di Oh bawah. iya, ya cuma tiga orang. Siapa aja? Saka, Mas Okta. Okta sama saya. Pada saat tidur di kontrakan Pak RT itu total berarti berapa orang? 10 orang. 10 orang. Itu dipastikan 10-10-nya siapa saja boleh disampaikan. Eka, Eko, Hadi, Jaya, Supri, Kapi, saya, Teguh, Okta, sama Udin. Terkait lima orang yang juga akhirnya dijadikan tersangka lalu juga dihukum seperti itu, melihatnya seperti apa nih Mas? Ya, kasihan. Saya ngerasa bersalah karena waktu dulu di BAP saya seperti itu. Tapi kenal yang 5 terpidana ini? Kenal Kenal. Nah, Teman atau gimana? teman-teman kampung. Kuli bangunan atau? Iya. Pada saat di kontrakan itu apakah betul bahwa anak dari pemilik kontrakan atau dari Pak RT juga ikut? Ikut. Siapa itu Mas? Kapi. Kafi itu merupakan anak dari Pak RT. Iya. Oke, yang nginep di satu kontrakan itu yang semalam itu juga. Betul. Kang ini udah siap artinya ya hari ini untuk dimintai keterangan akan mengatakan hal yang Insya sebenar-benarnya. Allah siap. Nggak ada yang dikurangin atau ini kira-kira. Berarti selain Akang, siapa aja di sini yang hadir? Ada Okta, Teguh, Sama? kalau Udin di Polres Cirebon. Liga Akbar Cahyana, saksi kunci kasus Vina menceritakan momen dirinya dijemput Ibtu Rudiana untuk menjadi saksi. Padahal menurut Liga Akbar, saat itu dirinya tidak menyaksikan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Liga Akbar pun seolah dibohongi oleh ayah Eki tersebut. Sebab, awalnya Ibtu Rudiana memintanya jadi saksi soal pakaian yang dikenakan Eki dan Vina. Namun saat pemeriksaan di kantor polisi, Liga Akbar Cahyana justru diarahkan ke skenario pembunuhan. Imbasnya, Liga Akbar dituduh jadi saksi kunci yang menyebabkan 8 pelaku di penjara. Padahal menurut Liga Akbar, saat itu dirinya sudah menolak skenario yang disampaikan oleh penyidik. Menurut Liga Akbar, pada malam kejadian itu dirinya sudah berpisah dengan Eki dan Vina. Sebab Eki dan Vina berpamitan untuk acara perkumpulan dengan geng motor XTC. Namun menurut dia, saat pemeriksaan, tidak ada polisi yang percaya dengan keterangannya. Liga pun menduga dirinya yang dijadikan saksi karena memiliki kedekatan dengan almarhum Eki semasa hidup. Sebab diakuinya bahwa Liga Akbar sering menginap di rumah Eki. Namun menurutnya, saat itu dirinya tiba-tiba saja dijemput untuk memberikan keterangan di kantor polisi. Liga Akbar juga mengaku didesak kalau dirinya ada di malam kejadian itu.
Akhirnya terungkap wajah Liga Akbar Cahyana, saksi kunci kasus Vina Cirebon. Setelah sebelumnya muncul dengan masker, Liga Akbar kini sudah berani untuk menunjukkan wajahnya ke publik. Liga Akbar adalah teman dekat Eki dan Vina yang sempat bertemu sebelum kejadian pembunuhan pada 27 Agustus 2016 silam. Setelah 8 tahun, Liga Akbar akhirnya mengungkap fakta yang sebenarnya kasus pembunuhan Vina dan Eki. Bahkan Liga Akbar juga kini memberanikan diri untuk membuka maskernya. Pakai masker karena saya menjaga diri saya, karena banyak yang bilang saya saksi kunci. Sebenarnya saya bukan saksi kunci, kata Liga Akbar dikutip dari YouTube salah TV swasta, Rabu, 12 Juni 2024. Bahkan dalam acara itu juga ada mantan narapidana kasus Vina, Saka Tatal. Di depan Saka Tatal, Liga Akbar masih terlihat ketakutan dan wajahnya tampak tegang. Sementara itu, Saka Tatal terlihat santai dan memandangi wajah Liga Akbar. Saka Tatal beberapa kali melihat ke arah keluarganya dan tertawa. Menurut Liga Akbar, 8 tahun lalu itu dirinya terpaksa menyampaikan keterangan palsu karena tak ada yang percaya dengannya. Liga menceritakan bahwa setelah kejadian itu, dirinya diminta oleh Ibtu Rudiana, ayah Eki untuk jadi saksi. Dimintai keterangan almarhumah Vina dan Eki yang dipakai, barang bukti, helm, baju, itu saja, jelasnya. Karena kedekatan Liga dengan Eki, Ibtu Rudiana pun memintanya untuk memperkuat alat bukti. Anak Pak RT rupanya tak mengakui bahwa terdakwa kasus Vina Cirebon tidur di rumahnya pada malam kejadian, Sabtu 27 Agustus 2016. Padahal semua terdakwa kasus Vina Cirebon mengaku tidur di rumah Pak RT pada malam kejadian Vina Cirebon. Pada penyidik kasus Vina Cirebon, anak Pak RT Pasren, Muhammad Nurdatul Kahfi mengaku tidak pernah mengajak para terdakwa menginap di rumahnya. Kahfi mengaku hanya pulang ke rumah saat malam kejadian Vina dan Eki dibunuh, meninggalkan para terdakwa nongkrong di warung Bunining. Kahfi mengaku baru mendengar kabar soal kecelakaan Eki dan Vina di jembatan Talun Cirebon keesokan harinya. Selain itu Kahfi mengaku melihat para terdakwa ditangkap pada 31 Agustus 2016. Saat itu Kahfi ikut membantu polisi membawa motor salah satu terdakwa. Sesampainya di kantor polisi, Kahfi pulang dan diberi ongkos. Namun begitu Ketua Umum DPN Pradi, Otto Hasibuan pembela terdakwa kasus Vina, menegaskan bahwa semua terpidana maupun saksi mengaku tidur di rumah Pak RT. Menurutnya total ada 9 orang yang mengaku tidur di rumah Pak RT pada malam kejadian. Otto Hasibuan merasa janggal karena anak Pak RT Pasren, Kahfi juga turut tidur bersama mereka. Ia mempertanyakan alasan mengapa anak Pak RT Pasren, Kahfi, tidak ikut ditetapkan sebagai tersangka kasus Vina Cirebon. Sedangkan Teguh, teman terdakwa kasus Vina Supriyanto, mengaku mendapat informasi bahwa sebenarnya Kahfi pernah dibawa polisi. Namun, Kahfi dilepaskan lagi oleh polisi. Pengacara kondang Hotman Paris menolak mentah-mentah permintaan ayah Eki, Ibtu Rudiana. Diketahui, Ibtu Rudiana menunjuk Hotman Paris menjadi kuasa hukum keluarga Eki. Pengacara keluarga Vina itu mengurai alasan kenapa dia menolak permintaan ayah korban Eki di kasus Vina Cirebon ini. Hotman Paris menceritakan bahwa pihaknya curiga dan mempertanyakan perilaku dan sikap ayah dari Eki. Padahal anak kandung dari Rudiana ini tahun 2016 silam juga turut menjadi korban tewas bersama Vina. Dia mengaku ketika awal-awal ditunjuk menjadi kuasa hukum Vina, pihaknya langsung berupaya berkomunikasi dengan Rudiana ayah dari almarhum Eki. Tapi kami tidak ditanggapi apapun, kata Hotman Paris dalam jumpa pers pada Selasa, 11 Juni 2024. Namun, lanjut Hotman, setelah sekian waktu tepatnya sekitar 4 hari yang lalu pihaknya didatangi oknum polisi. Oknum polisi yang dimaksud ini mengaku sebagai utusan dari Rudiana, ayah kandung Eki. Utusan dari ayah Eki ini mengaku mau menunjuk tim Hotman sebagai kuasa hukumnya. Namun di balik penunjukan itu ada pesan terselubung. Tapi ada pesan terselubung di mana bahwa Pak Rudiana itu yakin bahwa pelakunya itu adalah Pegi, terang Hotman Paris. Hotman pun curiga dengan pesan ini. Ditambah pula kenapa ayah dari Eki ini baru bereaksi sekarang. Padahal sudah sekian waktu kasus Vina Cirebon ini diperbincangkan banyak pihak.
Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia, Pradi, Oto Hasibuan, turun gunung menangani kasus Vina Cirebon. Pengacara kondang itu langsung membaca keganjilan kasus yang sudah menghasilkan 8 terpidana dan 1 tersangka itu. Oto mengaku prihatin, ia memerintahkan tim Pradi untuk membela 5 terpidana agar bebas dari penjara. Kelima terpidana yang dimaksud adalah Eko Ramadhani, Hadi Saputra, Jaya, Eka Sandi, dan Supriyanto. Oto melihat ada alibi yang kuat dari para terpidana yang pada saat malam kejadian sedang asyik nongkrong dan tidur di lokasi yang sama. Oto pun mengungkap keganjilan kasus Vina, yakni Polda Jabar menghilangkan 2 DPO dan menyebut 2 DPO tersebut adalah fiktif. Oto dengan Pradinya pun bertekad akan persiapkan peninjauan kembali atau PK terhadap vonis yang ditetapkan kepada 5 terpidana. Kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris Hutapea meminta Presiden Jokowi membentuk tim pencari fakta untuk membongkar kasus pembunuhan kliennya yang belum secara jelas terungkap sejak 2016 ini. Hotman Paris mengatakan, tim pencari fakta wajib netral dan diharapkan melibatkan ahli hukum dari sejumlah universitas. Kami meminta agar Bapak Presiden Jokowi membentuk tim pencari fakta yang netral, terutama dari ahli hukum pidana dari universitas, kata Hotman dalam konferensi pers di Mall Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa, tanggal 11 Juni tahun 2024. Tim pencari fakta diperlukan untuk menguak informasi dan data baru yang nantinya bisa diserahkan ke penyidik Polda Jawa Barat. Hotman Paris menilai fakta-fakta yang dikumpulkan tim pencari fakta independen bakal sangat menentukan nasib dari para terpidana kasus Vina, termasuk Peggy Setiawan, 29, alias Perong yang belakangan ditetapkan tersangka. Tim pencari fakta diperlukan untuk menyelidiki fakta sebenarnya dan setelah terkumpul nanti baru diserahkan kepada penyidik untuk dilanjutkan kepada kejaksaan dan persidangan, kata pengacara kondang itu. Hotman Paris juga meminta Polda Jawa Barat menghentikan sementara penyidikan terhadap Peggy Setiawan seiring pengumpulan fakta-fakta baru. Ia menilai bisa muncul dampak buruk yang bisa terjadi jika polisi masih memaksakan penyidikan yang dinilai minim kejelasan. Hotman Paris menilai jika penetapan tersangka Peggy Setiawan naik ke pengadilan, kasus pembunuhan ini tak akan terbongkar secara sepenuhnya. Menurut Hotman Paris, polisi dan jaksa nantinya hanya akan berpatokan pada hukum acara pidana formil yang menyatakan 2 alat bukti cukup. Jadi sekali lagi kami tidak menyatakan kasus ini dihentikan, justru kami ingin kasus ini terbongkar secara keseluruhan, kata Hotman. Tidak mungkin lagi terbongkar secara keseluruhan kalau hanya mengandalkan penyidikan yang sekarang, tegasnya. Pengacara Rasman Nasution rupanya tak sepakat dengan pernyataan Hotman Paris. Hadir sebagai narasumber di acara Rakyat Bersuara iNews TV, Rasman Nasution mengungkapkan pendapatnya. Menurut Rasman Nasution dengan membentuk tim pencari fakta, artinya tak percaya dengan pihak kepolisian. Tadi ada pengacara yang preskon, meminta Pak Presiden membentuk tim pencari fakta, ucap Rasman Nasution dikutip tribunjakarta.com, pada Rabu, tanggal 12 Juni tahun 2024. Karena hanya Presiden yang berkuasa, dan tidak punya kepentingan, ini artinya menuduh, seolah-olah Kapolri tidak bekerja untuk ini, imbuhnya. Rasman Nasution menilai polisi, jaksa, dan hakim, sudah bekerja keras dalam pengungkapan kasus Vina Cirebon. Padahal kasihan mereka sudah bekerja, jaksa sudah serius, hakim juga serius, ujar Rasman Nasution. Ini kan kejadian 2016. Ini sudah 2024. Jangan samakan yang lalu dengan yang sekarang, maka kita awasi, imbuhnya. Sementara itu, update terkini dari kepolisian, Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengatakan pihaknya sejauh ini telah memeriksa kurang lebih sebanyak 68 saksi dan ahli. Sejauh ini penyidik di Treskrimum Polda Jawa Barat telah memeriksa lebih kurang 68 saksi dan meminta bantuan beberapa ahli untuk penanganan kasus Vina Cirebon, kata Jules, Selasa, tanggal 11 Juni tahun 2024. Polisi juga masih melakukan proses penyidikan terhadap Peggy Setiawan alias Perong. Adapun pendalaman terhadap Peggy, kata Jules, juga melibatkan ahli psikologi forensik. Peggy diketahui sudah menjalani tes psikologis selama 2 hari di Polda Jabar.
Kami dari Polda Jawa Barat berharap dengan adanya pemeriksaan psikologi forensik akan semakin membuat terang peristiwa pidana yang terjadi dan melengkapi proses penyidikan yang sedang berlangsung. Jelasnya. Jules menuturkan bahwa berkas perkara kasus pembunuhan Vina dan Eki akan segera dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Jabar. Berkas perkara tersangka Pegi diperkirakan dan diharapkan bisa rampung pekan depan. Kang Pramudia bisa dijelaskan gimana nih hari ini sebagai saksi atau Ya apa? Agak keras ya. Ingin Di sini aja, merubah ingin. BAP yang sebenarnya. artinya BAP dahulu dicabut atau gimana? Iya. Cabut. Apa aja nanti yang diterangkan? Ya bahwa saya tidur di rumahnya Pak RT. Sebelumnya kan di BAP yang dulu tidak tidur di rumah Pak RT. Apa yang menjadi dasar akhirnya juga ingin menyampaikan bahwa BAP yang dulu itu tidak benar? Iya. Kenapa? Apa dasarnya akhirnya ingin mengungkapkan bahwa BAP yang dulu tidak benar? Karena dulu kan ditekan sama pihak penyidik sih Mas. Bahwa apa namanya, kalau kamu tidur di rumah Pak RT, ya, kamu bisa bahaya, ya, bisa keseret, kayak gitu. Terus kenapa menyetujui arahan dari penyidik waktu itu? Waktu itu kan saya masih di bawah umur sih Mas, masih kecil, jadi saya ngerasa takut sendiri. Itu dari yang 10 orang yang di bawah itu siapa aja? Banyak. Ada berapa orang yang waktu itu kumpul di Pak RT? Yang terpidananya kan ada 5. Iya, yang maksudnya yang seumuran sama Mas Okta itu siapa aja yang di bawah umur ketika kejadian itu, ketika dimintain keterangan itu? Masih ingat nggak? Kurang tahu tuh, sekata-katanya tuh. Gimana? Yang masih kecil, maksudnya Katatal, Mas Bisa umuran waktu di bawah. Oh iya, ya cuma 3 orang. Siapa aja? Saka, Mas Okta, Okta sama saya. Pada saat tidur di kontrakan Pak RT itu total berarti berapa orang? 10 orang. 10 orang. Oke. Untuk dipastikan 10-10-nya siapa saja boleh disampaikan? Eka, Eko, Hadi, saya, Supri, Afi, saya, Teguh, Okta, sama Udin. Terkait lima orang yang juga akhirnya dijadikan tersangka lalu juga dihukum seperti itu, melihatnya seperti apa nih Mas? Ya, kasihan. Saya ngerasa bersalah karena waktu dulu di BAP saya seperti itu. Tapi kenal yang 5 terpidana ini? Kenal Nah, Teman atau gimana? teman-teman kampung. Kuli bangunan atau? Ya. Pada saat di kontrakan itu apakah betul bahwa anak dari pemilik kontrakan atau dari Pak RT juga ikut? Ikut. Siapa itu Mas? Kafi. Kafi itu merupakan anak dari Pak RT. Iya. Oke, yang nginep di satu kontrakan itu yang semalam itu juga. Betul. Kang ini udah siap artinya ya hari ini untuk dimintai keterangan akan mengatakan hal yang Insya sebenar-benarnya. Allah siap. Nggak ada yang dikurangin atau ini kira-kira. Berarti selain Akang, siapa aja di sini yang hadir? Ada Okta, Teguh, Sama? kalau Udin di Polres Cirebon. Iya. Liga Akbar Cahyana, saksi kunci kasus Vina menceritakan momen dirinya dijemput Ibtu Rudiana untuk menjadi saksi. Padahal menurut Liga Akbar, saat itu dirinya tidak menyaksikan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Liga Akbar pun seolah dibohongi oleh ayah Eki tersebut. Sebab, awalnya Ibtu Rudiana memintanya jadi saksi soal pakaian yang dikenakan Eki dan Vina. Namun saat pemeriksaan di kantor polisi, Liga Akbar Cahyana justru diarahkan ke skenario pembunuhan. Imbasnya, Liga Akbar dituduh jadi saksi kunci yang menyebabkan 8 pelaku di penjara. Padahal menurut Liga Akbar, saat itu dirinya sudah menolak skenario yang disampaikan oleh penyidik. Menurut Liga Akbar, pada malam kejadian itu dirinya sudah berpisah dengan Eki dan Vina. Sebab Eki dan Vina berpamitan untuk acara perkumpulan dengan geng motor XTC. Namun menurut dia, saat pemeriksaan, tidak ada polisi yang percaya dengan keterangannya. Liga pun menduga dirinya yang dijadikan saksi karena memiliki kedekatan dengan almarhum Eki semasa hidup. Sebab diakuinya bahwa Liga Akbar sering menginap di rumah Eki. Namun menurutnya,
saat itu dirinya tiba-tiba saja dijemput untuk memberikan keterangan di kantor polisi. Liga Akbar juga mengaku didesak kalau dirinya ada di malam kejadian itu. Akhirnya terungkap wajah Liga Akbar Cahyana, saksi kunci kasus Vina Cirebon. Setelah sebelumnya muncul dengan masker, Liga Akbar kini sudah berani untuk menunjukkan wajahnya ke publik. Liga Akbar adalah teman dekat Eki dan Vina yang sempat bertemu sebelum kejadian pembunuhan pada 27 Agustus 2016 silam. Setelah 8 tahun, Liga Akbar akhirnya mengungkap fakta yang sebenarnya kasus pembunuhan Vina dan Eki. Bahkan Liga Akbar juga kini memberanikan diri untuk membuka maskernya. Pakai masker karena saya menjaga diri saya, karena banyak yang bilang saya saksi kunci. Sebenarnya saya bukan saksi kunci, kata Liga Akbar dikutip dari YouTube salah TV swasta, Rabu, 12 Juni 2024. Bahkan dalam acara itu juga ada mantan narapidana kasus Vina, Saka Tatal. Di depan Saka Tatal, Liga Akbar masih terlihat ketakutan dan wajahnya tampak tegang. Sementara itu, Saka Tatal terlihat santai dan memandangi wajah Liga Akbar. Saka Tatal beberapa kali melihat ke arah keluarganya dan tertawa. Menurut Liga Akbar, 8 tahun lalu itu dirinya terpaksa menyampaikan keterangan palsu karena tak ada yang percaya dengannya. Liga menceritakan bahwa setelah kejadian itu, dirinya diminta oleh Ibtu Rudiana, ayah Eki untuk jadi saksi. Dimintai keterangan almarhumah Vina dan Eki yang dipakai, barang bukti, helm, baju, itu saja, jelasnya. Karena kedekatan Liga dengan Eki, Ibtu Rudiana pun memintanya untuk memperkuat alat bukti. Anak Pak RT rupanya tak mengakui bahwa terdakwa kasus Vina Cirebon tidur di rumahnya pada malam kejadian, Sabtu 27 Agustus 2016. Padahal semua terdakwa kasus Vina Cirebon mengaku tidur di rumah Pak RT pada malam kejadian Vina Cirebon. Pada penyidik kasus Vina Cirebon, anak Pak RT Pasren, Muhammad Nurdatul Kahfi mengaku tidak pernah mengajak para terdakwa menginap di rumahnya. Kahfi mengaku hanya pulang ke rumah saat malam kejadian Vina dan Eki dibunuh, meninggalkan para terdakwa nongkrong di warung Bunining. Kahfi mengaku baru mendengar kabar soal kecelakaan Eki dan Vina di jembatan Talun Cirebon keesokan harinya. Selain itu Kahfi mengaku melihat para terdakwa ditangkap pada 31 Agustus 2016. Saat itu Kahfi ikut membantu polisi membawa motor salah satu terdakwa. Sesampainya di kantor polisi, Kahfi pulang dan diberi ongkos. Namun begitu Ketua Umum DPN Pradi, Otto Hasibuan pembela terdakwa kasus Vina, menegaskan bahwa semua terpidana maupun saksi mengaku tidur di rumah Pak RT. Menurutnya total ada 9 orang yang mengaku tidur di rumah Pak RT pada malam kejadian. Otto Hasibuan merasa janggal karena anak Pak RT Pasren, Kahfi juga turut tidur bersama mereka. Ia mempertanyakan alasan mengapa anak Pak RT Pasren, Kahfi, tidak ikut ditetapkan sebagai tersangka kasus Vina Cirebon. Sedangkan Teguh, teman terdakwa kasus Vina Supriyanto, mengaku mendapat informasi bahwa sebenarnya Kahfi pernah dibawa polisi. Namun, Kahfi dilepaskan lagi oleh polisi. Pengacara kondang Hotman Paris menolak mentah-mentah permintaan ayah Eki, Ibtu Rudiana. Diketahui, Ibtu Rudiana menunjuk Hotman Paris menjadi kuasa hukum keluarga Eki. Pengacara keluarga Vina itu mengurai alasan kenapa dia menolak permintaan ayah korban Eki di kasus Vina Cirebon ini. Hotman Paris menceritakan bahwa pihaknya curiga dan mempertanyakan perilaku dan sikap ayah dari Eki. Padahal anak kandung dari Rudiana ini tahun 2016 silam juga turut menjadi korban tewas bersama Vina. Dia mengaku ketika awal-awal ditunjuk menjadi kuasa hukum Vina, pihaknya langsung berupaya berkomunikasi dengan Rudiana ayah dari almarhum Eki. Tapi kami tidak ditanggapi apapun, kata Hotman Paris dalam jumpa pers pada Selasa, 11 Juni 2024. Namun, lanjut Hotman, setelah sekian waktu tepatnya sekitar 4 hari yang lalu pihaknya didatangi oknum polisi. Oknum polisi yang dimaksud ini mengaku sebagai utusan dari Rudiana,
ayah kandung Eki. Utusan dari ayah Eki ini mengaku mau menunjuk tim Hotman sebagai kuasa hukumnya. Namun di balik penunjukan itu ada pesan terselubung. Tapi ada pesan terselubung di mana bahwa Pak Rudiana itu yakin bahwa pelakunya itu adalah Pegi, terang Hotman Paris. Hotman pun curiga dengan pesan ini. Ditambah pula kenapa ayah dari Eki ini baru bereaksi sekarang. Padahal sudah sekian waktu kasus Vina Cirebon ini diperbincangkan banyak pihak. Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia, Pradi, Oto Hasibuan, turun gunung menangani kasus Vina Cirebon. Pengacara kondang itu langsung membaca keganjilan kasus yang sudah menghasilkan 8 terpidana dan 1 tersangka itu. Oto mengaku prihatin, ia memerintahkan tim Pradi untuk membela 5 terpidana agar bebas dari penjara. Kelima terpidana yang dimaksud adalah Eko Ramadhani, Hadi Saputra, Jaya, Eka Sandi, dan Supriyanto. Oto melihat ada alibi yang kuat dari para terpidana yang pada saat malam kejadian sedang asyik nongkrong dan tidur di lokasi yang sama. Oto pun mengungkap keganjilan kasus Vina, yakni Polda Jabar menghilangkan 2 DPO dan menyebut 2 DPO tersebut adalah fiktif. Oto dengan Pradinya pun bertekad akan persiapkan peninjauan kembali atau PK terhadap vonis yang ditetapkan kepada 5 terpidana. Kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris Hutapea meminta Presiden Jokowi membentuk tim pencari fakta untuk membongkar kasus pembunuhan kliennya yang belum secara jelas terungkap sejak 2016 ini. Hotman Paris mengatakan, tim pencari fakta wajib netral dan diharapkan melibatkan ahli hukum dari sejumlah universitas. Kami meminta agar Bapak Presiden Jokowi membentuk tim pencari fakta yang netral, terutama dari ahli hukum pidana dari universitas, kata Hotman dalam konferensi pers di Mall Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa, tanggal 11 Juni tahun 2024. Tim pencari fakta diperlukan untuk menguak informasi dan data baru yang nantinya bisa diserahkan ke penyidik Polda Jawa Barat. Hotman Paris menilai fakta-fakta yang dikumpulkan tim pencari fakta independen bakal sangat menentukan nasib dari para terpidana kasus Vina, termasuk Pegi Setiawan, 29, alias Perong yang belakangan ditetapkan tersangka. Tim pencari fakta diperlukan untuk menyelidiki fakta sebenarnya dan setelah terkumpul nanti baru diserahkan kepada penyidik untuk dilanjutkan kepada kejaksaan dan persidangan, kata pengacara kondang itu. Hotman Paris juga meminta Polda Jawa Barat menghentikan sementara penyidikan terhadap Pegi Setiawan seiring pengumpulan fakta-fakta baru. Ia menilai bisa muncul dampak buruk yang bisa terjadi jika polisi masih memaksakan penyidikan yang dinilai minim kejelasan. Hotman Paris menilai jika penetapan tersangka Pegi Setiawan naik ke pengadilan, kasus pembunuhan ini tak akan terbongkar secara sepenuhnya. Menurut Hotman Paris, polisi dan jaksa nantinya hanya akan berpatokan pada hukum acara pidana formil yang menyatakan 2 alat bukti cukup. Jadi sekali lagi kami tidak menyatakan kasus ini dihentikan, justru kami ingin kasus ini terbongkar secara keseluruhan, kata Hotman. Tidak mungkin lagi terbongkar secara keseluruhan kalau hanya mengandalkan penyidikan yang sekarang, tegasnya. Pengacara Rasman Nasution rupanya tak sepakat dengan pernyataan Hotman Paris. Hadir sebagai narasumber di acara Rakyat Bersuara iNews TV, Rasman Nasution mengungkapkan pendapatnya. Menurut Rasman Nasution dengan membentuk tim pencari fakta, artinya tak percaya dengan pihak kepolisian. Tadi ada pengacara yang preskon, meminta Pak Presiden membentuk tim pencari fakta, ucap Rasman Nasution dikutip tribunjakarta.com, pada Rabu, tanggal 12 Juni tahun 2024. Karena hanya Presiden yang berkuasa, dan tidak punya kepentingan, ini artinya menuduh, seolah-olah Kapolri tidak bekerja untuk ini, imbuhnya. Rasman Nasution menilai polisi, jaksa, dan hakim, sudah bekerja keras dalam pengungkapan kasus Vina Cirebon. Padahal kasihan mereka sudah bekerja, jaksa sudah serius, hakim juga serius, ujar Rasman Nasution. Ini kan kejadian 2016, ini sudah 2024, jangan samakan yang lalu dengan yang sekarang, maka kita awasi, imbuhnya.
Sementara itu, update terkini dari kepolisian, Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengatakan pihaknya sejauh ini telah memeriksa kurang lebih sebanyak 68 saksi dan ahli. Sejauh ini penyidik di Treskrimum Polda Jawa Barat telah memeriksa lebih kurang 68 saksi dan meminta bantuan beberapa ahli untuk penanganan kasus Vina Cirebon, kata Jules, Selasa, tanggal 11 Juni tahun 2024. Polisi juga masih melakukan proses penyidikan terhadap Peggy Setiawan alias Perong. Adapun pendalaman terhadap Peggy, kata Jules, juga melibatkan ahli psikologi forensik. Peggy diketahui sudah menjalani tes psikologis selama 2 hari di Polda Jabar. Kami dari Polda Jawa Barat berharap dengan adanya pemeriksaan psikologi forensik akan semakin membuat terang peristiwa pidana yang terjadi dan melengkapi proses penyidikan yang sedang berlangsung, jelasnya. Jules menuturkan bahwa berkas perkara kasus pembunuhan Vina dan Eki akan segera dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Jabar. Berkas perkara tersangka Peggy diperkirakan dan diharapkan bisa rampung pekan depan. Kang Pramudia bisa dijelaskan gimana nih hari ini sebagai saksi atau Ya apa? Agak keras dulu. Ingin Di sini aja, merubah ingin. BAP yang sebenarnya. artinya BAP dahulu dicabut atau gimana? Iya. Cabut. Apa aja nanti yang diterangkan? Ya bahwa saya tidur di rumahnya Pak RT. Sebelumnya kan di BAP yang dulu tidak tidur di rumah Pak RT. Apa yang menjadi dasar akhirnya juga ingin menyampaikan bahwa BAP yang dulu itu tidak benar? Iya. Kenapa? Apa dasarnya akhirnya ingin mengungkapkan bahwa BAP yang dulu tidak benar? Karena dulu kan ditekan sama pihak penyidik sih Mas. Bahwa apa namanya, kalau kamu tidur di rumah Pak RT, ya, kamu bisa bahaya, dia bisa keseret, kayak gitu. Terus kenapa menyetujui arahan dari penyidik waktu itu? Waktu itu kan saya masih di bawah umur sih Mas, masih kecil, jadi saya ngerasa takut sendiri. Itu dari yang 10 orang yang di bawah itu siapa aja? Banyak. Ada berapa orang yang waktu itu kumpul di Pak RT? Yang terpidananya kan ada 5. Iya, maksudnya yang seumuran sama Mas Okta itu siapa aja yang di bawah umur ketika kejadian itu, ketika dimintain keterangan itu? Masih ingat nggak? Kurang tahu tuh, sekatatal aja tuh. Gimana? Yang masih kecil, maksudnya sekatatal, Mas Bisa Okta. umuran waktu di bawah. Iya cuma 3 orang. Siapa aja? Saka, Mas Okta. Okta sama saya. Pada saat tidur di kontrakan Pak RT itu total berarti berapa orang? 10 orang. Oke. Itu dipastikan 10-10-nya siapa saja boleh disampaikan? Eka, Eko, Hadi, Jaya, Supri, Kavi, saya, Teguh, Okta, sama Udin. Terkait lima orang yang juga akhirnya dijadikan tersangka lalu juga dihukum seperti itu, melihatnya seperti apa nih Mas? Ya kasihan, saya ngerasa bersalah karena waktu dulu di BAP saya seperti itu. Tapi kenal yang 5 terpidana ini? Kenal Nah, Teman atau gimana? teman-teman kampung. Kuli bangunan? Atau? Ya. Pada saat di kontrakan itu apakah betul bahwa anak dari pemilik kontrakan atau dari Pak RT juga ikut? Ikut. Siapa itu Mas? Kavi. Kavi itu merupakan anak dari Pak RT. Iya. Oke, yang nginep di satu kontrakan itu yang semalam itu juga. Betul. Kang ini udah siap artinya ya hari ini untuk dimintai keterangan akan mengatakan hal yang Insya sebenar-benarnya. Allah siap. Nggak ada yang dikurangin atau ini kira-kira. Berarti selain Akang, siapa aja nih di sini yang hadir? Ada Okta, Teguh, Sama? kalau Udin di Polres Cirebon. Ini. Iya. Beda. Liga Akbar Cahyana, saksi kunci kasus Vina menceritakan momen dirinya dijemput Ibtu Rudiana untuk menjadi saksi. Padahal menurut Liga Akbar, saat itu dirinya tidak menyaksikan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Liga Akbar pun seolah dibohongi oleh ayah Eki tersebut. Sebab, awalnya Ibtu Rudiana memintanya jadi saksi soal pakaian yang dikenakan Eki dan Vina. Namun saat pemeriksaan di kantor polisi,
Liga Akbar Cahyana justru diarahkan ke skenario pembunuhan. Imbasnya, Liga Akbar dituduh jadi saksi kunci yang menyebabkan 8 pelaku dipenjara. Padahal menurut Liga Akbar, saat itu dirinya sudah menolak skenario yang disampaikan oleh penyidik. Menurut Liga Akbar, pada malam kejadian itu dirinya sudah berpisah dengan Eki dan Vina. Sebab Eki dan Vina berpamitan untuk acara perkumpulan dengan geng motor XTC. Namun menurut dia, saat pemeriksaan, tidak ada polisi yang percaya dengan keterangannya. Liga pun menduga dirinya yang dijadikan saksi karena memiliki kedekatan dengan almarhum Eki semasa hidup. Sebab diakuinya bahwa Liga Akbar sering menginap di rumah Eki. Namun menurutnya, saat itu dirinya tiba-tiba saja dijemput untuk memberikan keterangan di kantor polisi. Liga Akbar juga mengaku didesak kalau dirinya ada di malam kejadian itu. Akhirnya terungkap wajah Liga Akbar Cahyana, saksi kunci kasus Vina Cirebon. Setelah sebelumnya muncul dengan masker, Liga Akbar kini sudah berani untuk menunjukkan wajahnya ke publik. Liga Akbar adalah teman dekat Eki dan Vina yang sempat bertemu sebelum kejadian pembunuhan pada 27 Agustus 2016 silam. Setelah 8 tahun, Liga Akbar akhirnya mengungkap fakta yang sebenarnya kasus pembunuhan Vina dan Eki. Bahkan Liga Akbar juga kini memberanikan diri untuk membuka maskernya. Pakai masker karena saya menjaga diri saya, karena banyak yang bilang saya saksi kunci. Sebenarnya saya bukan saksi kunci, kata Liga Akbar dikutip dari YouTube salah TV swasta, Rabu, 12 Juni 2024. Bahkan dalam acara itu juga ada mantan narapidana kasus Vina, Saka Tatal. Di depan Saka Tatal, Liga Akbar masih terlihat ketakutan dan wajahnya tampak tegang. Sementara itu, Saka Tatal terlihat santai dan memandangi wajah Liga Akbar. Saka Tatal beberapa kali melihat ke arah keluarganya dan tertawa. Menurut Liga Akbar, 8 tahun lalu itu dirinya terpaksa menyampaikan keterangan palsu karena tak ada yang percaya dengannya. Liga menceritakan bahwa setelah kejadian itu, dirinya diminta oleh Ibtu Rudiana, ayah Eki untuk jadi saksi. Dimintai keterangan almarhumah Vina dan Eki yang dipakai, barang bukti, helm, baju, itu saja, jelasnya. Karena kedekatan Liga dengan Eki, Ibtu Rudiana pun memintanya untuk memperkuat alat bukti. Anak Pak RT rupanya tak mengakui bahwa terdakwa kasus Vina Cirebon tidur di rumahnya pada malam kejadian, Sabtu 27 Agustus 2016. Padahal semua terdakwa kasus Vina Cirebon mengaku tidur di rumah Pak RT pada malam kejadian Vina Cirebon. Pada penyidik kasus Vina Cirebon, anak Pak RT Pasren, Muhammad Nurdatul Kahfi mengaku tidak pernah mengajak para terdakwa menginap di rumahnya. Kahfi mengaku hanya pulang ke rumah saat malam kejadian Vina dan Eki dibunuh, meninggalkan para terdakwa nongkrong di warung Bu Nining. Kahfi mengaku baru mendengar kabar soal kecelakaan Eki dan Vina di jembatan Talun Cirebon keesokan harinya. Selain itu Kahfi mengaku melihat para terdakwa ditangkap pada 31 Agustus 2016. Saat itu Kahfi ikut membantu polisi membawa motor salah satu terdakwa. Sesampainya di kantor polisi, Kahfi pulang dan diberi ongkos. Namun begitu Ketua Umum DPN Pradi, Otto Hasibuan pembela terdakwa kasus Vina, menegaskan bahwa semua terpidana maupun saksi mengaku tidur di rumah Pak RT. Menurutnya total ada 9 orang yang mengaku tidur di rumah Pak RT pada malam kejadian. Otto Hasibuan merasa janggal karena anak Pak RT Pasren, Kahfi juga turut tidur bersama mereka. Ia mempertanyakan alasan mengapa anak Pak RT Pasren, Kahfi, tidak ikut ditetapkan sebagai tersangka kasus Vina Cirebon. Sedangkan Teguh, teman terdakwa kasus Vina Supriyanto, mengaku mendapat informasi bahwa sebenarnya Kahfi pernah dibawa polisi. Namun, Kahfi dilepaskan lagi oleh polisi. Pengacara kondang Hotman Paris menolak mentah-mentah permintaan ayah Eki, Ibtu Rudiana. Diketahui, Ibtu Rudiana menunjuk Hotman Paris menjadi kuasa hukum keluarga Eki.
Pengacara keluarga Vina itu mengurai alasan kenapa dia menolak permintaan ayah korban Eki di kasus Vina Cirebon ini. Hotman Paris menceritakan bahwa pihaknya curiga dan mempertanyakan perilaku dan sikap ayah dari Eki. Padahal anak kandung dari Rudiana ini tahun 2016 silam juga turut menjadi korban tewas bersama Vina. Dia mengaku ketika awal-awal ditunjuk menjadi kuasa hukum Vina, pihaknya langsung berupaya berkomunikasi dengan Rudiana ayah dari almarhum Eki. Tapi kami tidak ditanggapi apapun, kata Hotman Paris dalam jumpa pers pada Selasa, 11 Juni 2024. Namun, lanjut Hotman, setelah sekian waktu tepatnya sekitar 4 hari yang lalu pihaknya didatangi oknum polisi. Oknum polisi yang dimaksud ini mengaku sebagai utusan dari Rudiana, ayah kandung Eki. Utusan dari ayah Eki ini mengaku mau menunjuk tim Hotman sebagai kuasa hukumnya. Namun di balik penunjukan itu ada pesan terselubung. Tapi ada pesan terselubung di mana bahwa Pak Rudiana itu yakin bahwa pelakunya itu adalah Pegi, terang Hotman Paris. Hotman pun curiga dengan pesan ini. Ditambah pula kenapa ayah dari Eki ini baru bereaksi sekarang. Padahal sudah sekian waktu kasus Vina Cirebon ini diperbincangkan banyak pihak. Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia, Pradi, Oto Hasibuan, turun gunung menangani kasus Vina Cirebon. Pengacara kondang itu langsung membaca keganjilan kasus yang sudah menghasilkan 8 terpidana dan 1 tersangka itu. Oto mengaku prihatin, ia memerintahkan tim Pradi untuk membela 5 terpidana agar bebas dari penjara. Kelima terpidana yang dimaksud adalah Eko Ramadhani, Hadi Saputra, Jaya, Eka Sandi, dan Supriyanto. Oto melihat ada alibi yang kuat dari para terpidana yang pada saat malam kejadian sedang asyik nongkrong dan tidur di lokasi yang sama. Oto pun mengungkap keganjilan kasus Vina, yakni Polda Jabar menghilangkan 2 DPO dan menyebut 2 DPO tersebut adalah fiktif. Oto dengan Pradinya pun bertekad akan persiapkan peninjauan kembali atau PK terhadap vonis yang ditetapkan kepada 5 terpidana. Kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris Hutapea meminta Presiden Jokowi membentuk tim pencari fakta untuk membongkar kasus pembunuhan kliennya yang belum secara jelas terungkap sejak 2016 ini. Hotman Paris mengatakan, tim pencari fakta wajib netral dan diharapkan melibatkan ahli hukum dari sejumlah universitas. Kami meminta agar Bapak Presiden Jokowi membentuk tim pencari fakta yang netral, terutama dari ahli hukum pidana dari universitas, kata Hotman dalam konferensi pers di Mall Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa, tanggal 11 Juni tahun 2024. Tim pencari fakta diperlukan untuk menguak informasi dan data baru yang nantinya bisa diserahkan ke penyidik Polda Jawa Barat. Hotman Paris menilai fakta-fakta yang dikumpulkan tim pencari fakta independen bakal sangat menentukan nasib dari para terpidana kasus Vina, termasuk Pegi Setiawan, 29, alias Perong yang belakangan ditetapkan tersangka. Tim pencari fakta diperlukan untuk menyelidiki fakta sebenarnya dan setelah terkumpul nanti baru diserahkan kepada penyidik untuk dilanjutkan kepada kejaksaan dan persidangan, kata pengacara kondang itu. Hotman Paris juga meminta Polda Jawa Barat menghentikan sementara penyidikan terhadap Pegi Setiawan seiring pengumpulan fakta-fakta baru. Ia menilai bisa muncul dampak buruk yang bisa terjadi jika polisi masih memaksakan penyidikan yang dinilai minim kejelasan. Hotman Paris menilai jika penetapan tersangka Pegi Setiawan naik ke pengadilan, kasus pembunuhan ini tak akan terbongkar secara sepenuhnya. Menurut Hotman Paris, polisi dan jaksa nantinya hanya akan berpatokan pada hukum acara pidana formil yang menyatakan 2 alat bukti cukup. Jadi sekali lagi kami tidak menyatakan kasus ini dihentikan, justru kami ingin kasus ini terbongkar secara keseluruhan, kata Hotman. Tidak mungkin lagi terbongkar secara keseluruhan kalau hanya mengandalkan penyidikan yang sekarang, tegasnya. Pengacara Rasman Nasution rupanya tak sepakat dengan pernyataan Hotman Paris. Hadir sebagai narasumber di acara Rakyat Bersuara iNews TV, Rasman Nasution mengungkapkan pendapatnya. Menurut Rasman Nasution dengan membentuk tim pencari fakta,
artinya tak percaya dengan pihak kepolisian. Tadi ada pengacara yang preskon, meminta Pak Presiden membentuk tim pencari fakta, ucap Rasman Nasution dikutip tribunjakarta.com, pada Rabu, tanggal 12 Juni tahun 2024. Karena hanya Presiden yang berkuasa, dan tidak punya kepentingan, ini artinya menuduh, seolah-olah Kapolri tidak bekerja untuk ini, imbuhnya. Rasman Nasution menilai polisi, jaksa, dan hakim, sudah bekerja keras dalam pengungkapan kasus Vina Cirebon. Padahal kasihan mereka sudah bekerja, jaksa sudah serius, hakim juga serius, ujar Rasman Nasution. Ini kan kejadian 2016, ini sudah 2024, jangan samakan yang lalu dengan yang sekarang, maka kita awasi, imbuhnya. Sementara itu, update terkini dari kepolisian, Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengatakan pihaknya sejauh ini telah memeriksa kurang lebih sebanyak 68 saksi dan ahli. Sejauh ini penyidik di Treskrimum Polda Jawa Barat telah memeriksa lebih kurang 68 saksi dan meminta bantuan beberapa ahli untuk penanganan kasus Vina Cirebon, kata Jules, Selasa, tanggal 11 Juni tahun 2024. Polisi juga masih melakukan proses penyidikan terhadap Peggy Setiawan alias Perong. Adapun pendalaman terhadap Peggy, kata Jules, juga melibatkan ahli psikologi forensik. Peggy diketahui sudah menjalani tes psikologis selama 2 hari di Polda Jabar. Kami dari Polda Jawa Barat berharap dengan adanya pemeriksaan psikologi forensik akan semakin membuat terang peristiwa pidana yang terjadi dan melengkapi proses penyidikan yang sedang berlangsung, jelasnya. Jules menuturkan bahwa berkas perkara kasus pembunuhan Vina dan Eki akan segera dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Jabar. Berkas perkara tersangka Peggy diperkirakan dan diharapkan bisa rampung pekan depan. Kang Pramudia bisa dijelaskan gimana nih hari ini sebagai saksi atau Ya apa? Agak keras Ini di sini aja BAP yang sebenarnya. artinya BAP dahulu dicabut atau gimana? Iya. Cabut. Apa aja nanti yang diterangkan? Ya bahwa saya tidur di rumahnya Pak RT. Sebelumnya kan di BAP yang dulu tidak tidur di rumah Pak RT. Apakah menjadi dasar akhirnya juga ingin menyampaikan bahwa BAP yang dulu itu tidak benar? Iya. Kenapa? Apa dasarnya akhirnya ingin mengungkapkan bahwa BAP yang dulu tidak benar? Karena dulu kan ditekan sama pihak penyidik sih Mas. Bahwa apa namanya, kalau kamu tidur di rumah Pak RT, ya, kamu bisa bahaya, dia bisa terseret, kayak gitu. Terus kenapa menyetujui arahan dari penyidik waktu itu? Waktu itu kan saya masih di bawah umur sih Mas, masih kecil, jadi saya ngerasa takut sendiri. Itu dari yang 10 orang yang di bawah itu siapa aja? Banyak. Ada berapa orang yang waktu itu kumpul di Pak RT? Yang terpidananya kan ada 5. Iya, yang maksudnya yang seumuran sama Mas Okta itu siapa aja yang di bawah umur ketika kejadian itu, ketika dimintain keterangan itu? Masih inget nggak? Kurang tahu tuh, kata-kata aja tuh. Gimana? Yang masih kecil maksudnya sekatatal, Mas Bisa Okta. umuran waktu di bawah. Ya cuma tiga orang. Siapa aja? Saka, Mas Okta. Okta sama saya. Pada saat tidur di kontrakan Pak RT itu total berarti berapa orang? 10 orang. Oke. Itu dipastikan 10-10-nya siapa saja boleh disampaikan? Eka, Eko, Hadi, Jaya, Supri, Kapi, saya, Teguh, Okta, sama Udin. Terkait lima orang yang juga akhirnya dijadikan tersangka lalu juga dihukum seperti itu, melihatnya seperti apa nih Mas? Ya kasihan, saya ngerasa bersalah karena waktu dulu di BAP saya seperti itu. Tapi kenal yang 5 terpidana ini? Kenal Nah, Teman atau gimana? teman-teman kampung. Kuli bangunan atau? Ya. Pada saat di kontrakan itu apakah betul bahwa anak dari pemilik kontrakan atau dari Pak RT juga ikut? Ikut. Siapa itu Mas? Kapi. Kavi itu merupakan anak dari Pak RT. Iya. Oke, yang nginep di satu kontrakan itu yang semalam itu juga. Betul.
Kang ini udah siap artinya ya hari ini untuk dimintai keterangan akan mengatakan hal yang sebenar-benarnya. Insya Allah siap. Nggak ada yang dikurangin atau ini kira-kira. Berarti selain Akang, siapa aja di sini yang hadir? Ada Okta, Teguh, Sama? kalau Udin di Polres Serpong. Iya. Liga Akbar Cahyana, saksi kunci kasus Vina menceritakan momen dirinya dijemput Ibtu Rudiana untuk menjadi saksi. Padahal menurut Liga Akbar, saat itu dirinya tidak menyaksikan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Liga Akbar pun seolah dibohongi oleh ayah Eki tersebut. Sebab, awalnya Ibtu Rudiana memintanya jadi saksi soal pakaian yang dikenakan Eki dan Vina. Namun saat pemeriksaan di kantor polisi, Liga Akbar Cahyana justru diarahkan ke skenario pembunuhan. Imbasnya, Liga Akbar dituduh jadi saksi kunci yang menyebabkan 8 pelaku di penjara. Padahal menurut Liga Akbar, saat itu dirinya sudah menolak skenario yang disampaikan oleh penyidik. Menurut Liga Akbar, pada malam kejadian itu dirinya sudah berpisah dengan Eki dan Vina. Sebab Eki dan Vina berpamitan untuk acara perkumpulan dengan geng motor XTC. Namun menurut dia, saat pemeriksaan, tidak ada polisi yang percaya dengan keterangannya. Liga pun menduga dirinya yang dijadikan saksi karena memiliki kedekatan dengan almarhum Eki semasa hidup. Sebab diakuinya bahwa Liga Akbar sering menginap di rumah Eki. Namun menurutnya, saat itu dirinya tiba-tiba saja dijemput untuk memberikan keterangan di kantor polisi. Liga Akbar juga mengaku didesak kalau dirinya ada di malam kejadian itu. Akhirnya terungkap wajah Liga Akbar Cahyana, saksi kunci kasus Vina Cirebon. Setelah sebelumnya muncul dengan masker, Liga Akbar kini sudah berani untuk menunjukkan wajahnya ke publik. Liga Akbar adalah teman dekat Eki dan Vina yang sempat bertemu sebelum kejadian pembunuhan pada 27 Agustus 2016 silam. Setelah 8 tahun, Liga Akbar akhirnya mengungkap fakta yang sebenarnya kasus pembunuhan Vina dan Eki. Bahkan Liga Akbar juga kini memberanikan diri untuk membuka maskernya. Pakai masker karena saya menjaga diri saya, karena banyak yang bilang saya saksi kunci. Sebenarnya saya bukan saksi kunci, kata Liga Akbar dikutip dari YouTube salah TV swasta, Rabu, 12 Juni 2024. Bahkan dalam acara itu juga ada mantan narapidana kasus Vina, Saka Tatal. Di depan Saka Tatal, Liga Akbar masih terlihat ketakutan dan wajahnya tampak tegang. Sementara itu, Saka Tatal terlihat santai dan memandangi wajah Liga Akbar. Saka Tatal beberapa kali melihat ke arah keluarganya dan tertawa. Menurut Liga Akbar, 8 tahun lalu itu dirinya terpaksa menyampaikan keterangan palsu karena tak ada yang percaya dengannya. Liga menceritakan bahwa setelah kejadian itu, dirinya diminta oleh Ibtu Rudiana, ayah Eki untuk jadi saksi. Dimintai keterangan almarhumah Vina dan Eki yang dipakai, barang bukti, helm, baju, itu saja, jelasnya. Karena kedekatan Liga dengan Eki, Ibtu Rudiana pun memintanya untuk memperkuat alat bukti. Anak Pak RT rupanya tak mengakui bahwa terdakwa kasus Vina Cirebon tidur di rumahnya pada malam kejadian, Sabtu 27 Agustus 2016. Padahal semua terdakwa kasus Vina Cirebon mengaku tidur di rumah Pak RT pada malam kejadian Vina Cirebon. Pada penyidik kasus Vina Cirebon, anak Pak RT Pasren, Muhammad Nurdatul Kahfi mengaku tidak pernah mengajak para terdakwa menginap di rumahnya. Kahfi mengaku hanya pulang ke rumah saat malam kejadian Vina dan Eki dibunuh, meninggalkan para terdakwa nongkrong di warung Bunining. Kahfi mengaku baru mendengar kabar soal kecelakaan Eki dan Vina di jembatan Talun Cirebon keesokan harinya. Selain itu Kahfi mengaku melihat para terdakwa ditangkap pada 31 Agustus 2016. Saat itu Kahfi ikut membantu polisi membawa motor salah satu terdakwa. Sesampainya di kantor polisi, Kahfi pulang dan diberi ongkos. Namun begitu Ketua Umum DPN Pradi, Otto Hasibuan pembela terdakwa kasus Vina, menegaskan bahwa semua terpidana maupun saksi mengaku tidur di rumah Pak RT. Menurutnya total ada 9 orang yang mengaku tidur di rumah Pak RT pada malam kejadian. Otto Hasibuan merasa janggal karena anak Pak RT Pasren,
Kahfi juga turut tidur bersama mereka. Ia mempertanyakan alasan mengapa anak Pak RT Pasren, Kahfi, tidak ikut ditetapkan sebagai tersangka kasus Vina Cirebon. Sedangkan Teguh, teman terdakwa kasus Vina Supriyanto, mengaku mendapat informasi bahwa sebenarnya Kahfi pernah dibawa polisi. Namun, Kahfi dilepaskan lagi oleh polisi. Pengacara kondang Hotman Paris menolak mentah-mentah permintaan ayah Eki, Ibtu Rudiana. Diketahui, Ibtu Rudiana menunjuk Hotman Paris menjadi kuasa hukum keluarga Eki. Pengacara keluarga Vina itu mengurai alasan kenapa dia menolak permintaan ayah korban Eki di kasus Vina Cirebon ini. Hotman Paris menceritakan bahwa pihaknya curiga dan mempertanyakan perilaku dan sikap ayah dari Eki. Padahal anak kandung dari Rudiana ini tahun 2016 silam juga turut menjadi korban tewas bersama Vina. Dia mengaku ketika awal-awal ditunjuk menjadi kuasa hukum Vina, pihaknya langsung berupaya berkomunikasi dengan Rudiana ayah dari almarhum Eki. Tapi kami tidak ditanggapi apapun, kata Hotman Paris dalam jumpa pers pada Selasa, 11 Juni 2024. Namun, lanjut Hotman, setelah sekian waktu tepatnya sekitar 4 hari yang lalu pihaknya didatangi oknum polisi. Oknum polisi yang dimaksud ini mengaku sebagai utusan dari Rudiana, ayah kandung Eki. Utusan dari ayah Eki ini mengaku mau menunjuk tim Hotman sebagai kuasa hukumnya. Namun di balik penunjukan itu ada pesan terselubung. Tapi ada pesan terselubung di mana bahwa Pak Rudiana itu yakin bahwa pelakunya itu adalah Pegi, terang Hotman Paris. Hotman pun curiga dengan pesan ini. Ditambah pula kenapa ayah dari Eki ini baru bereaksi sekarang. Padahal sudah sekian waktu kasus Vina Cirebon ini diperbincangkan banyak pihak. Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia, Pradi, Oto Hasibuan, turun gunung menangani kasus Vina Cirebon. Pengacara kondang itu langsung membaca keganjilan kasus yang sudah menghasilkan 8 terpidana dan 1 tersangka itu. Oto mengaku prihatin, ia memerintahkan tim Pradi untuk membela 5 terpidana agar bebas dari penjara. Kelima terpidana yang dimaksud adalah Eko Ramadhani, Hadi Saputra, Jaya, Eka Sandi, dan Supriyanto. Oto melihat ada alibi yang kuat dari para terpidana yang pada saat malam kejadian sedang asyik nongkrong dan tidur di lokasi yang sama. Oto pun mengungkap keganjilan kasus Vina, yakni Polda Jabar menghilangkan 2 DPO dan menyebut 2 DPO tersebut adalah fiktif. Oto dengan Pradinya pun bertekad akan persiapkan peninjauan kembali atau PK terhadap vonis yang ditetapkan kepada 5 terpidana. Kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris Hutapea meminta Presiden Jokowi membentuk tim pencari fakta untuk membongkar kasus pembunuhan kliennya yang belum secara jelas terungkap sejak 2016 ini. Hotman Paris mengatakan, tim pencari fakta wajib netral dan diharapkan melibatkan ahli hukum dari sejumlah universitas. Kami meminta agar Bapak Presiden Jokowi membentuk tim pencari fakta yang netral, terutama dari ahli hukum pidana dari universitas, kata Hotman dalam konferensi pers di Mall Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa, tanggal 11 Juni tahun 2024. Tim pencari fakta diperlukan untuk menguak informasi dan data baru yang nantinya bisa diserahkan ke penyidik Polda Jawa Barat. Hotman Paris menilai fakta-fakta yang dikumpulkan tim pencari fakta independen bakal sangat menentukan nasib dari para terpidana kasus Vina, termasuk Pegi Setiawan, 29, alias Perong yang belakangan ditetapkan tersangka. Tim pencari fakta diperlukan untuk menyelidiki fakta sebenarnya dan setelah terkumpul nanti baru diserahkan kepada penyidik untuk dilanjutkan kepada kejaksaan dan persidangan, kata pengacara kondang itu. Hotman Paris juga meminta Polda Jawa Barat menghentikan sementara penyidikan terhadap Pegi Setiawan seiring pengumpulan fakta-fakta baru.
Ia menilai bisa muncul dampak buruk yang bisa terjadi jika polisi masih memaksakan penyidikan yang dinilai minim kejelasan. Hotman Paris menilai jika penetapan tersangka Peggy Setiawan naik ke pengadilan, kasus pembunuhan ini tak akan terbongkar secara sepenuhnya. Menurut Hotman Paris, polisi dan jaksa nantinya hanya akan berpatokan pada hukum acara pidana formil yang menyatakan 2 alat bukti cukup. Jadi sekali lagi kami tidak menyatakan kasus ini dihentikan, justru kami ingin kasus ini terbongkar secara keseluruhan, kata Hotman. Tidak mungkin lagi terbongkar secara keseluruhan kalau hanya mengandalkan penyidikan yang sekarang, tegasnya. Pengacara Rasman Nasution rupanya tak sepakat dengan pernyataan Hotman Paris. Hadir sebagai narasumber di acara Rakyat Bersuara iNews TV, Rasman Nasution mengungkapkan pendapatnya. Menurut Rasman Nasution, dengan membentuk tim pencari fakta, artinya tak percaya dengan pihak kepolisian. Tadi ada pengacara yang preskon, meminta Pak Presiden membentuk tim pencari fakta, ucap Rasman Nasution dikutip tribunjakarta.com, pada Rabu, tanggal 12 Juni tahun 2024. Karena hanya Presiden yang berkuasa, dan tidak punya kepentingan, ini artinya menuduh, seolah-olah Kapolri tidak bekerja untuk ini, imbuhnya. Rasman Nasution menilai polisi, jaksa, dan hakim, sudah bekerja keras dalam pengungkapan kasus Vina Cirebon. Padahal kasihan mereka sudah bekerja, jaksa sudah serius, hakim juga serius, ujar Rasman Nasution. Ini kan kejadian 2016. Ini sudah 2024. Jangan samakan yang lalu dengan yang sekarang, maka kita awasi, imbuhnya. Sementara itu, update terkini dari kepolisian, Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengatakan pihaknya sejauh ini telah memeriksa kurang lebih sebanyak 68 saksi dan ahli. Sejauh ini penyidik di Treskrimum Polda Jawa Barat telah memeriksa lebih kurang 68 saksi dan meminta bantuan beberapa ahli untuk penanganan kasus Vina Cirebon, kata Jules, Selasa, tanggal 11 Juni tahun 2024. Polisi juga masih melakukan proses penyidikan terhadap Peggy Setiawan alias Perong. Adapun pendalaman terhadap Peggy, kata Jules, juga melibatkan ahli psikologi forensik. Peggy diketahui sudah menjalani tes psikologis selama 2 hari di Polda Jabar. Kami dari Polda Jawa Barat berharap dengan adanya pemeriksaan psikologi forensik akan semakin membuat terang peristiwa pidana yang terjadi dan melengkapi proses penyidikan yang sedang berlangsung, jelasnya. Jules menuturkan bahwa berkas perkara kasus pembunuhan Vina dan Eki akan segera dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Jabar. Berkas perkara tersangka Peggy diperkirakan dan diharapkan bisa rampung pekan depan. Kang Pramudia bisa dijelaskan gimana nih hari ini sebagai saksi atau Ya apa? Agak keras ya. Ini Di sini aja BAP berdingin. yang sebenarnya. artinya BAP dahulu dicabut atau gimana? Iya. Cabut. Apa aja nanti yang diterangkan? Ya bahwa saya tidur di rumahnya Pak RT. Sebelumnya kan di BAP yang dulu tidak tidur di rumah Pak RT. Apa yang menjadi dasar akhirnya juga ingin menyampaikan bahwa BAP yang dulu itu tidak benar? Iya. Kenapa? Apa dasarnya akhirnya ingin mengungkapkan bahwa BAP yang dulu tidak benar? Karena dulu kan ditekan sama pihak penyidik sih Mas. Bahwa apa namanya, kalau kamu tidur di rumah Pak RT, ya, kamu bisa bahaya, dia bisa terseret, kayak gitu. Terus kenapa menyetujui arahan dari penyidik waktu itu? Waktu itu kan saya masih di bawah umur sih Mas, masih kecil, jadi saya ngerasa takut sendiri. Itu dari yang 10 orang yang di bawah itu siapa aja? Banyak, ada berapa orang yang waktu itu kumpul di Pak RT? Yang terpidananya kan ada 5. Iya, yang maksudnya yang seumuran sama Mas Okta itu siapa aja yang di bawah umur ketika kejadian itu, ketika diminta keterangan itu? Masih ingat nggak? Kurang tahu tuh, sekatatal aja tuh. Gimana? Yang masih kecil, maksudnya sekatatal, Mas Bisa Okta. umuran waktu di Oh bawah. iya, ya cuma 3 orang. Siapa aja? Saka, Mas Okta. Okta sama saya. Pada saat tidur di kontrakan Pak RT itu total berarti berapa orang? 10 orang. 10 orang. Oke. Itu dipastikan 10-10-nya siapa saja boleh disampaikan? Eka, Eko, Hadi, Jaya, Supri, Api, saya, Teguh, Okta, sama
sama Udin. Terkait lima orang yang juga akhirnya dijadikan tersangka lalu juga dihukum seperti itu, melihatnya seperti apa nih Mas? Ya kasihan, saya ngerasa bersalah karena waktu dulu di BAP saya seperti itu. Tapi kenal yang 5 terpidana ini? Kenal Nah, teman atau gimana? teman-teman kampung. Kuli bangunan atau? Ya. Pada saat di kontrakan itu apakah betul bahwa anak dari pemilik kontrakan atau dari Pak RT juga ikut? Ikut Siapa itu Mas? Kafi. Kafi itu merupakan anak dari Pak RT. Iya. Oke, yang nginep di satu kontrakan itu yang semalam itu juga. Betul. Kang ini udah siap artinya ya hari ini untuk dimintai keterangan akan mengatakan hal yang Insya sebenar-benarnya. Allah siap. Nggak ada yang dikurangin atau ini kira-kira. Berarti selain Akang, siapa aja di sini yang hadir? Ada Okta, Teguh, Sama? kalau Udin di Polres Cirebon. Liga Akbar Cahyana, saksi kunci kasus Vina menceritakan momen dirinya dijemput Ibtu Rudiana untuk menjadi saksi. Padahal menurut Liga Akbar, saat itu dirinya tidak menyaksikan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Liga Akbar pun seolah dibohongi oleh ayah Eki tersebut. Sebab, awalnya Ibtu Rudiana memintanya jadi saksi soal pakaian yang dikenakan Eki dan Vina. Namun saat pemeriksaan di kantor polisi, Liga Akbar Cahyana justru diarahkan ke skenario pembunuhan. Imbasnya, Liga Akbar dituduh jadi saksi kunci yang menyebabkan 8 pelaku di penjara. Padahal menurut Liga Akbar, saat itu dirinya sudah menolak skenario yang disampaikan oleh penyidik. Menurut Liga Akbar, pada malam kejadian itu dirinya sudah berpisah dengan Eki dan Vina. Sebab Eki dan Vina berpamitan untuk acara perkumpulan dengan geng motor XTC. Namun menurut dia, saat pemeriksaan, tidak ada polisi yang percaya dengan keterangannya. Liga pun menduga dirinya yang dijadikan saksi karena memiliki kedekatan dengan almarhum Eki semasa hidup. Sebab diakuinya bahwa Liga Akbar sering menginap di rumah Eki. Namun menurutnya, saat itu dirinya tiba-tiba saja dijemput untuk memberikan keterangan di kantor polisi. Liga Akbar juga mengaku didesak kalau dirinya ada di malam kejadian itu. Akhirnya terungkap wajah Liga Akbar Cahyana, saksi kunci kasus Vina Cirebon. Setelah sebelumnya muncul dengan masker, Liga Akbar kini sudah berani untuk menunjukkan wajahnya ke publik. Liga Akbar adalah teman dekat Eki dan Vina yang sempat bertemu sebelum kejadian pembunuhan pada 27 Agustus 2016 silam. Setelah 8 tahun, Liga Akbar akhirnya mengungkap fakta yang sebenarnya kasus pembunuhan Vina dan Eki. Bahkan Liga Akbar juga kini memberanikan diri untuk membuka maskernya. Pakai masker karena saya menjaga diri saya, karena banyak yang bilang saya saksi kunci. Sebenarnya saya bukan saksi kunci, kata Liga Akbar dikutip dari YouTube salah TV swasta, Rabu, 12 Juni 2024. Bahkan dalam acara itu juga ada mantan narapidana kasus Vina, Saka Tatal. Di depan Saka Tatal, Liga Akbar masih terlihat ketakutan dan wajahnya tampak tegang. Sementara itu, Saka Tatal terlihat santai dan memandangi wajah Liga Akbar. Saka Tatal beberapa kali melihat ke arah keluarganya dan tertawa. Menurut Liga Akbar, 8 tahun lalu itu dirinya terpaksa menyampaikan keterangan palsu karena tak ada yang percaya dengannya. Liga menceritakan bahwa setelah kejadian itu, dirinya diminta oleh Ibtu Rudiana, ayah Eki untuk jadi saksi. Dimintai keterangan almarhumah Vina dan Eki yang dipakai, barang bukti, helm, baju, itu saja, jelasnya. Karena kedekatan Liga dengan Eki, Ibtu Rudiana pun memintanya untuk memperkuat alat bukti. Anak Pak RT rupanya tak mengakui bahwa terdakwa kasus Vina Cirebon tidur di rumahnya pada malam kejadian, Sabtu 27 Agustus 2016. Padahal semua terdakwa kasus Vina Cirebon mengaku tidur di rumah Pak RT pada malam kejadian Vina Cirebon. Pada penyidik kasus Vina Cirebon, anak Pak RT Pasren,
Muhammad Nurdatul Kahfi mengaku tidak pernah mengajak para terdakwa menginap di rumahnya. Kahfi mengaku hanya pulang ke rumah saat malam kejadian Vina dan Eki dibunuh, meninggalkan para terdakwa nongkrong di warung Bunining. Kahfi mengaku baru mendengar kabar soal kecelakaan Eki dan Vina di jembatan Talun Cirebon keesokan harinya. Selain itu Kahfi mengaku melihat para terdakwa ditangkap pada 31 Agustus 2016. Saat itu Kahfi ikut membantu polisi membawa motor salah satu terdakwa. Sesampainya di kantor polisi, Kahfi pulang dan diberi ongkos. Namun begitu Ketua Umum DPN Pradi, Oto Hasibuan pembela terdakwa kasus Vina, menegaskan bahwa semua terpidana maupun saksi mengaku tidur di rumah Pak RT. Menurutnya total ada 9 orang yang mengaku tidur di rumah Pak RT pada malam kejadian. Oto Hasibuan merasa janggal karena anak Pak RT Pasren, Kahfi juga turut tidur bersama mereka. Ia mempertanyakan alasan mengapa anak Pak RT Pasren, Kahfi, tidak ikut ditetapkan sebagai tersangka kasus Vina Cirebon. Sedangkan Teguh, teman terdakwa kasus Vina Supriyanto, mengaku mendapat informasi bahwa sebenarnya Kahfi pernah dibawa polisi. Namun, Kahfi dilepaskan lagi oleh polisi. Pengacara kondang Hotman Paris menolak mentah-mentah permintaan ayah Eki, Ibtu Rudiana. Diketahui, Ibtu Rudiana menunjuk Hotman Paris menjadi kuasa hukum keluarga Eki. Pengacara keluarga Vina itu mengurai alasan kenapa dia menolak permintaan ayah korban Eki di kasus Vina Cirebon ini. Hotman Paris menceritakan bahwa pihaknya curiga dan mempertanyakan perilaku dan sikap ayah dari Eki. Padahal anak kandung dari Rudiana ini tahun 2016 silam juga turut menjadi korban tewas bersama Vina. Dia mengaku ketika awal-awal ditunjuk menjadi kuasa hukum Vina, pihaknya langsung berupaya berkomunikasi dengan Rudiana ayah dari almarhum Eki. Tapi kami tidak ditanggapi apapun, kata Hotman Paris dalam jumpa pers pada Selasa, 11 Juni 2024. Namun, lanjut Hotman, setelah sekian waktu tepatnya sekitar 4 hari yang lalu pihaknya didatangi oknum polisi. Oknum polisi yang dimaksud ini mengaku sebagai utusan dari Rudiana, ayah kandung Eki. Utusan dari ayah Eki ini mengaku mau menunjuk tim Hotman sebagai kuasa hukumnya. Namun di balik penunjukan itu ada pesan terselubung. Tapi ada pesan terselubung di mana bahwa Pak Rudiana itu yakin bahwa pelakunya itu adalah Pegi, terang Hotman Paris. Hotman pun curiga dengan pesan ini. Ditambah pula kenapa ayah dari Eki ini baru bereaksi sekarang. Padahal sudah sekian waktu kasus Vina Cirebon ini diperbincangkan banyak pihak. Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia, Pradi, Oto Hasibuan, turun gunung menangani kasus Vina Cirebon. Pengacara kondang itu langsung membaca keganjilan kasus yang sudah menghasilkan 8 terpidana dan 1 tersangka itu. Oto mengaku prihatin, ia memerintahkan tim Pradi untuk membela 5 terpidana agar bebas dari penjara. Kelima terpidana yang dimaksud adalah Eko Ramadhani, Hadi Saputra, Jaya, Eka Sandi, dan Supriyanto. Oto melihat ada alibi yang kuat dari para terpidana yang pada saat malam kejadian sedang asyik nongkrong dan tidur di lokasi yang sama. Oto pun mengungkap keganjilan kasus Vina, yakni Polda Jabar menghilangkan 2 DPO dan menyebut 2 DPO tersebut adalah fiktif. Oto dengan Pradinya pun bertekad akan persiapkan peninjauan kembali atau PK terhadap vonis yang ditetapkan kepada 5 terpidana. Kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris Hutapea meminta Presiden Jokowi membentuk tim pencari fakta untuk membongkar kasus pembunuhan kliennya yang belum secara jelas terungkap sejak 2016 ini. Hotman Paris mengatakan, tim pencari fakta wajib netral dan diharapkan melibatkan ahli hukum dari sejumlah universitas. Kami meminta agar Bapak Presiden Jokowi membentuk tim pencari fakta yang netral,
terutama dari ahli hukum pidana dari universitas, kata Hotman dalam konferensi pers di Mall Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa, tanggal 11 Juni tahun 2024. Tim pencari fakta diperlukan untuk menguak informasi dan data baru yang nantinya bisa diserahkan ke penyidik Polda Jawa Barat. Hotman Paris menilai fakta-fakta yang dikumpulkan tim pencari fakta independen bakal sangat menentukan nasib dari para terpidana kasus Vina, termasuk Peggy Setiawan, 29, alias Perong yang belakangan ditetapkan tersangka. Tim pencari fakta diperlukan untuk menyelidiki fakta sebenarnya dan setelah terkumpul nanti baru diserahkan kepada penyidik untuk dilanjutkan kepada kejaksaan dan persidangan, kata pengacara kondang itu. Hotman Paris juga meminta Polda Jawa Barat menghentikan sementara penyidikan terhadap Peggy Setiawan seiring pengumpulan fakta-fakta baru. Ia menilai bisa muncul dampak buruk yang bisa terjadi jika polisi masih memaksakan penyidikan yang dinilai minim kejelasan. Hotman Paris menilai jika penetapan tersangka Peggy Setiawan naik ke pengadilan, kasus pembunuhan ini tak akan terbongkar secara sepenuhnya. Menurut Hotman Paris, polisi dan jaksa nantinya hanya akan berpatokan pada hukum acara pidana formil yang menyatakan 2 alat bukti cukup. Jadi sekali lagi kami tidak menyatakan kasus ini dihentikan, justru kami ingin kasus ini terbongkar secara keseluruhan, kata Hotman. Tidak mungkin lagi terbongkar secara keseluruhan kalau hanya mengandalkan penyidikan yang sekarang, tegasnya. Pengacara Rasman Nasution rupanya tak sepakat dengan pernyataan Hotman Paris. Hadir sebagai narasumber di acara Rakyat Bersuara iNews TV, Rasman Nasution mengungkapkan pendapatnya. Menurut Rasman Nasution, dengan membentuk tim pencari fakta, artinya tak percaya dengan pihak kepolisian. Tadi ada pengacara yang preskon, meminta Pak Presiden membentuk tim pencari fakta, ucap Rasman Nasution dikutip tribunjakarta.com, pada Rabu, tanggal 12 Juni tahun 2024. Karena hanya Presiden yang berkuasa, dan tidak punya kepentingan, ini artinya menuduh, seolah-olah Kapolri tidak bekerja untuk ini, imbuhnya. Rasman Nasution menilai polisi, jaksa, dan hakim, sudah bekerja keras dalam pengungkapan kasus Vina Cirebon. Padahal kasihan mereka sudah bekerja, jaksa sudah serius, hakim juga serius, ujar Rasman Nasution. Ini kan kejadian 2016. Ini sudah 2024. Jangan samakan yang lalu dengan yang sekarang, maka kita awasi, imbuhnya. Sementara itu, update terkini dari kepolisian, Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengatakan pihaknya sejauh ini telah memeriksa kurang lebih sebanyak 68 saksi dan ahli. Sejauh ini penyidik di Treskrimum Polda Jawa Barat telah memeriksa lebih kurang 68 saksi dan meminta bantuan beberapa ahli untuk penanganan kasus Vina Cirebon, kata Jules, Selasa, tanggal 11 Juni tahun 2024. Polisi juga masih melakukan proses penyidikan terhadap Peggy Setiawan alias Perong. Adapun pendalaman terhadap Peggy, kata Jules, juga melibatkan ahli psikologi forensik. Peggy diketahui sudah menjalani tes psikologis selama 2 hari di Polda Jabar. Kami dari Polda Jawa Barat berharap dengan adanya pemeriksaan psikologi forensik akan semakin membuat terang peristiwa pidana yang terjadi dan melengkapi proses penyidikan yang sedang berlangsung, jelasnya. Jules menuturkan bahwa berkas perkara kasus pembunuhan Vina dan Eki akan segera dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Jabar. Berkas perkara tersangka Peggy diperkirakan dan diharapkan bisa rampung pekan depan. Kang Pramudia bisa dijelaskan gimana nih hari ini sebagai saksi atau Ya apa? Agak keras ya. Ingin Di sini aja, merubah ingin. BAP yang sebenarnya. artinya BAP dahulu dicabut atau gimana? Iya. Cabut. Apa aja nanti yang diterangkan? Ya bahwa saya tidur di rumahnya Pak RT. Sebelumnya kan di BAP yang dulu tidak tidur di rumah Pak RT. Apa yang menjadi dasar akhirnya juga ingin menyampaikan bahwa BAP yang dulu itu tidak benar? Iya. Kenapa? Apa dasarnya akhirnya ingin mengungkapkan bahwa BAP yang dulu tidak benar? Karena dulu kan ditekan sama pihak penyidik sih Mas. Bahwa apa namanya, kalau kamu tidur di rumah PRT, ya, kamu bisa bahaya, ya, bisa keseret, kayak gitu. Terus kenapa menyetujui arahan dari penyidik waktu itu? Waktu itu kan saya masih di bawah umur sih Mas, masih kecil, jadi saya ngerasa takut sendiri. Itu dari yang 10 orang yang di bawah itu siapa aja? Banyak. Ada berapa orang yang waktu itu kumpul di Pak RT?
Yang terpidananya kan ada 5. Iya, yang maksudnya yang seumuran sama Mas Okta itu siapa aja yang di bawah umur ketika kejadian itu, ketika diminta keterangan itu? Masih ingat nggak? Kurang tahu tuh. Kata-kata aja tuh. Gimana? Yang masih kecil maksudnya Katatal, Mas Bisa umuran waktu di Oh bawah. iya, ya cuma tiga orang. siapa aja? Saka, Mas Okta. Okta sama saya. Pada saat tidur di kontrakan Pak RT itu total berarti berapa orang? 10 orang. 10 orang. Oke. Untuk dipastikan 10-10-nya siapa saja boleh disampaikan. Eka, Eko, Hadi, Jaya, Supri, Kavi, saya, Teguh, Okta, sama Udin. Terkait lima orang yang juga akhirnya dijadikan tersangka lalu juga dihukum seperti itu, melihatnya seperti apa nih Mas? Ya, kasihan. Saya ngerasa bersalah karena waktu dulu di BAP saya seperti itu. Tapi kenal yang 5 terpidana ini? Kenal Nah, Teman atau gimana? teman-teman kampung. Kuli bangunan atau? Ya. Pada saat di kontrakan itu apakah betul bahwa anak dari pemilik kontrakan atau dari Pak RT juga ikut? Ikut. Siapa itu Mas? Kavi. Kavi itu merupakan anak dari Pak RT. Iya. Oke, yang nginep di satu kontrakan itu yang semalam itu juga. Betul. Kang ini udah siap artinya ya hari ini untuk dimintai keterangan akan mengatakan hal yang Insya sebenar-benarnya. Allah siap. Nggak ada yang dikurangin atau ini kira-kira. Berarti selain Akang, siapa aja nih di sini yang hadir? Ada Okta, Teguh, Sama? kalau Udin di Polres Cirebon. Ini. Liga Akbar Cahyana, saksi kunci kasus Vina menceritakan momen dirinya dijemput Ibtu Rudiana untuk menjadi saksi. Padahal menurut Liga Akbar, saat itu dirinya tidak menyaksikan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Liga Akbar pun seolah dibohongi oleh ayah Eki tersebut. Sebab, awalnya Ibtu Rudiana memintanya jadi saksi soal pakaian yang dikenakan Eki dan Vina. Namun saat pemeriksaan di kantor polisi, Liga Akbar Cahyana justru diarahkan ke skenario pembunuhan. Imbasnya, Liga Akbar dituduh jadi saksi kunci yang menyebabkan 8 pelaku di penjara. Padahal menurut Liga Akbar, saat itu dirinya sudah menolak skenario yang disampaikan oleh penyidik. Menurut Liga Akbar, pada malam kejadian itu dirinya sudah berpisah dengan Eki dan Vina. Sebab Eki dan Vina berpamitan untuk acara perkumpulan dengan geng motor XTC. Namun menurut dia, saat pemeriksaan, tidak ada polisi yang percaya dengan keterangannya. Liga pun menduga dirinya yang dijadikan saksi karena memiliki kedekatan dengan almarhum Eki semasa hidup. Sebab diakuinya bahwa Liga Akbar sering menginap di rumah Eki. Namun menurutnya, saat itu dirinya tiba-tiba saja dijemput untuk memberikan keterangan di kantor polisi. Liga Akbar juga mengaku didesak kalau dirinya ada di malam kejadian itu. Akhirnya terungkap wajah Liga Akbar Cahyana, saksi kunci kasus Vina Cirebon. Setelah sebelumnya muncul dengan masker, Liga Akbar kini sudah berani untuk menunjukkan wajahnya ke publik. Liga Akbar adalah teman dekat Eki dan Vina yang sempat bertemu sebelum kejadian pembunuhan pada 27 Agustus 2016 silam. Setelah 8 tahun, Liga Akbar akhirnya mengungkap fakta yang sebenarnya kasus pembunuhan Vina dan Eki. Bahkan Liga Akbar juga kini memberanikan diri untuk membuka maskernya. Pakai masker karena saya menjaga diri saya, karena banyak yang bilang saya saksi kunci. Sebenarnya saya bukan saksi kunci, kata Liga Akbar dikutip dari YouTube salah TV swasta, Rabu, 12 Juni 2024. Bahkan dalam acara itu juga ada mantan narapidana kasus Vina, Saka Tatal. Di depan Saka Tatal, Liga Akbar masih terlihat ketakutan dan wajahnya tampak tegang. Sementara itu, Saka Tatal terlihat santai dan memandangi wajah Liga Akbar. Saka Tatal beberapa kali melihat ke arah keluarganya dan tertawa. Menurut Liga Akbar, 8 tahun lalu itu dirinya terpaksa menyampaikan keterangan palsu karena tak ada yang percaya dengannya.
Liga menceritakan bahwa setelah kejadian itu, dirinya diminta oleh Ibtu Rudiana, ayah Eki, untuk jadi saksi. Dimintai keterangan almarhumah Vina dan Eki yang dipakai, barang bukti, helm, baju, itu saja, jelasnya. Karena kedekatan Liga dengan Eki, Ibtu Rudiana pun memintanya untuk memperkuat alat bukti. Anak Pak RT rupanya tak mengakui bahwa terdakwa kasus Vina Cirebon tidur di rumahnya pada malam kejadian, Sabtu 27 Agustus 2016. Padahal semua terdakwa kasus Vina Cirebon mengaku tidur di rumah Pak RT pada malam kejadian Vina Cirebon. Pada penyidik kasus Vina Cirebon, anak Pak RT Pasren, Muhammad Nurdatul Kahfi mengaku tidak pernah mengajak para terdakwa menginap di rumahnya. Kahfi mengaku hanya pulang ke rumah saat malam kejadian Vina dan Eki dibunuh, meninggalkan para terdakwa nongkrong di warung Bunining. Kahfi mengaku baru mendengar kabar soal kecelakaan Eki dan Vina di jembatan Talun Cirebon keesokan harinya. Selain itu Kahfi mengaku melihat para terdakwa ditangkap pada 31 Agustus 2016. Saat itu Kahfi ikut membantu polisi membawa motor salah satu terdakwa. Sesampainya di kantor polisi, Kahfi pulang dan diberi ongkos. Namun begitu Ketua Umum DPN Pradi, Oto Hasibuan pembela terdakwa kasus Vina, menegaskan bahwa semua terpidana maupun saksi mengaku tidur di rumah Pak RT. Menurutnya total ada 9 orang yang mengaku tidur di rumah Pak RT pada malam kejadian. Oto Hasibuan merasa janggal karena anak Pak RT Pasren, Kahfi juga turut tidur bersama mereka. Ia mempertanyakan alasan mengapa anak Pak RT Pasren, Kahfi, tidak ikut ditetapkan sebagai tersangka kasus Vina Cirebon. Sedangkan Teguh, teman terdakwa kasus Vina Supriyanto, mengaku mendapat informasi bahwa sebenarnya Kahfi pernah dibawa polisi. Namun, Kahfi dilepaskan lagi oleh polisi. Pengacara kondang Hotman Paris menolak mentah-mentah permintaan ayah Eki, Ibtu Rudiana. Diketahui, Ibtu Rudiana menunjuk Hotman Paris menjadi kuasa hukum keluarga Eki. Pengacara keluarga Vina itu mengurai alasan kenapa dia menolak permintaan ayah korban Eki di kasus Vina Cirebon ini. Hotman Paris menceritakan bahwa pihaknya curiga dan mempertanyakan perilaku dan sikap ayah dari Eki. Padahal anak kandung dari Rudiana ini tahun 2016 silam juga turut menjadi korban tewas bersama Vina. Dia mengaku ketika awal-awal ditunjuk menjadi kuasa hukum Vina, pihaknya langsung berupaya berkomunikasi dengan Rudiana ayah dari almarhum Eki. Tapi kami tidak ditanggapi apapun, kata Hotman Paris dalam jumpa pers pada Selasa, 11 Juni 2024. Namun, lanjut Hotman, setelah sekian waktu tepatnya sekitar 4 hari yang lalu pihaknya didatangi oknum polisi. Oknum polisi yang dimaksud ini mengaku sebagai utusan dari Rudiana, ayah kandung Eki. Utusan dari ayah Eki ini mengaku mau menunjuk tim Hotman sebagai kuasa hukumnya. Namun di balik penunjukan itu ada pesan terselubung. Tapi ada pesan terselubung di mana bahwa Pak Rudiana itu yakin bahwa pelakunya itu adalah Pegi, terang Hotman Paris. Hotman pun curiga dengan pesan ini. Ditambah pula kenapa ayah dari Eki ini baru bereaksi sekarang. Padahal sudah sekian waktu kasus Vina Cirebon ini diperbincangkan banyak pihak. Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia, Pradi, Oto Hasibuan, turun gunung menangani kasus Vina Cirebon. Pengacara kondang itu langsung membaca keganjilan kasus yang sudah menghasilkan 8 terpidana dan 1 tersangka itu. Oto mengaku prihatin, ia memerintahkan tim Pradi untuk membela 5 terpidana agar bebas dari penjara. Kelima terpidana yang dimaksud adalah Eko Ramadhani, Hadi Saputra, Jaya, Eka Sandi, dan Supriyanto. Oto melihat ada alibi yang kuat dari para terpidana yang pada saat malam kejadian sedang asyik nongkrong dan tidur di lokasi yang sama. Oto pun mengungkap keganjilan kasus Vina, yakni Polda Jabar menghilangkan 2 DPO dan menyebut 2 DPO tersebut adalah fiktif. Oto dengan Pradinya pun bertekad akan persiapkan peninjauan kembali atau PK terhadap vonis yang ditetapkan kepada 5 terpidana.
Kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris Hutapea meminta Presiden Jokowi membentuk tim pencari fakta untuk membongkar kasus pembunuhan kliennya yang belum secara jelas terungkap sejak 2016 ini. Hotman Paris mengatakan, tim pencari fakta wajib netral dan diharapkan melibatkan ahli hukum dari sejumlah universitas. Kami meminta agar Bapak Presiden Jokowi membentuk tim pencari fakta yang netral, terutama dari ahli hukum pidana dari universitas, kata Hotman dalam konferensi pers di Mall Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa, tanggal 11 Juni tahun 2024. Tim pencari fakta diperlukan untuk menguak informasi dan data baru yang nantinya bisa diserahkan ke penyidik Polda Jawa Barat. Hotman Paris menilai fakta-fakta yang dikumpulkan tim pencari fakta independen bakal sangat menentukan nasib dari para terpidana kasus Vina, termasuk Peggy Setiawan, 29, alias Perong yang belakangan ditetapkan tersangka. Tim pencari fakta diperlukan untuk menyelidiki fakta sebenarnya dan setelah terkumpul nanti baru diserahkan kepada penyidik untuk dilanjutkan kepada kejaksaan dan persidangan, kata pengacara kondang itu. Hotman Paris juga meminta Polda Jawa Barat menghentikan sementara penyidikan terhadap Peggy Setiawan seiring pengumpulan fakta-fakta baru. Ia menilai bisa muncul dampak buruk yang bisa terjadi jika polisi masih memaksakan penyidikan yang dinilai minim kejelasan. Hotman Paris menilai jika penetapan tersangka Peggy Setiawan naik ke pengadilan, kasus pembunuhan ini tak akan terbongkar secara sepenuhnya. Menurut Hotman Paris, polisi dan jaksa nantinya hanya akan berpatokan pada hukum acara pidana formil yang menyatakan 2 alat bukti cukup. Jadi sekali lagi kami tidak menyatakan kasus ini dihentikan, justru kami ingin kasus ini terbongkar secara keseluruhan, kata Hotman. Tidak mungkin lagi terbongkar secara keseluruhan kalau hanya mengandalkan penyidikan yang sekarang, tegasnya. Pengacara Rasman Nasution rupanya tak sepakat dengan pernyataan Hotman Paris. Hadir sebagai narasumber di acara Rakyat Bersuara iNews TV, Rasman Nasution mengungkapkan pendapatnya. Menurut Rasman Nasution, dengan membentuk tim pencari fakta, artinya tak percaya dengan pihak kepolisian. Tadi ada pengacara yang preskon, meminta Pak Presiden membentuk tim pencari fakta, ucap Rasman Nasution dikutip tribunjakarta.com, pada Rabu, tanggal 12 Juni tahun 2024. Karena hanya Presiden yang berkuasa, dan tidak punya kepentingan, ini artinya menuduh, seolah-olah Kapolri tidak bekerja untuk ini, imbuhnya. Rasman Nasution menilai polisi, jaksa, dan hakim sudah bekerja keras dalam pengungkapan kasus Vina Cirebon. Padahal kasihan mereka sudah bekerja, jaksa sudah serius, hakim juga serius, ujar Rasman Nasution. Ini kan kejadian 2016, ini sudah 2024, jangan samakan yang lalu dengan yang sekarang, maka kita awasi, imbuhnya. Sementara itu, update terkini dari kepolisian, Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengatakan pihaknya sejauh ini telah memeriksa kurang lebih sebanyak 68 saksi dan ahli. Sejauh ini penyidik di Treskrimum Polda Jawa Barat telah memeriksa lebih kurang 68 saksi dan meminta bantuan beberapa ahli untuk penanganan kasus Vina Cirebon, kata Jules, Selasa, tanggal 11 Juni tahun 2024. Polisi juga masih melakukan proses penyidikan terhadap Peggy Setiawan alias Perong. Adapun pendalaman terhadap Peggy, kata Jules, juga melibatkan ahli psikologi forensik. Peggy diketahui sudah menjalani tes psikologis selama 2 hari di Polda Jabar. Kami dari Polda Jawa Barat berharap dengan adanya pemeriksaan psikologi forensik akan semakin membuat terang peristiwa pidana yang terjadi dan melengkapi proses penyidikan yang sedang berlangsung, jelasnya. Jules menuturkan bahwa berkas perkara kasus pembunuhan Vina dan Eki akan segera dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Jabar. Berkas perkara tersangka Peggy diperkirakan dan diharapkan bisa rampung pekan depan. Kang Pramudia bisa dijelaskan gimana nih hari ini sebagai saksi atau Ya apa? Agak keras ya. Ingin Lagi sini aja, merubah ingin. BAP yang sebenarnya. artinya BAP dahulu dicabut atau gimana? Iya. Cabut. Apa aja nanti yang diterangkan? Ya bahwa saya tidur di rumahnya Pak RT. Sebelumnya kan di BAP yang dulu tidak tidur di rumah Pak RT. Apa yang menjadi dasar akhirnya juga ingin menyampaikan bahwa BAP yang dulu itu tidak benar? Iya. Kenapa?
Apa dasarnya akhirnya ini mengungkapkan bahwa apa yang dulu tidak benar? Karena dulu kan ditekan sama pihak penyidik sih mas, bahwa apa namanya, kalau kamu tidur di rumah PRT ya, kamu bisa bahaya, dia bisa berseret kayak gitu. Terus kenapa menyetujui arahan dari penyidik waktu itu? Waktu itu kan saya masih di bawah umur sih mas, masih kecil, jadi saya ngerasa takut sendiri. Itu dari yang 10 orang yang di bawah itu siapa aja? Banyak, ada berapa orang yang waktu itu kumpul di Pak RT? Yang terpidananya kan ada 5. Iya, iya, maksudnya yang seumuran sama Mas Okta itu siapa aja yang di bawah umur ketika kejadian itu, ketika diminta keterangan itu? Masih ingat nggak? Kurang tahu tuh, kata-kata aja tuh. Gimana? Yang masih kecil, maksudnya Katatal, Mas Bisa umuran waktu di bawah. Oh iya, ya cuma tiga orang. siapa aja? Saka, Mas Okta, Okta sama saya. Pada saat tidur di kontrakan Pak RT itu total berarti seberapa orang? 10 orang. 10 orang. Oke. Untuk dipastikan 10-10-nya siapa saja boleh disampaikan? Eka, Eko, Hadi, Jaya, Supri, Kavi, saya, Teguh, Okta, sama Udin. Terkait lima orang yang juga akhirnya dijadikan tersangka lalu juga dihukum seperti itu, melihatnya seperti apa nih mas? Ya, kasihan. Saya ngerasa bersalah karena waktu dulu di BAP saya seperti itu. Tapi kenal yang 5 terpidana ini? Kenal Nah, Teman atau gimana? teman-teman kampung. Kuli bangunan atau? Ya. Pada saat di kontrakan itu apakah betul bahwa anak dari pemilik kontrakan atau dari Pak RT juga ikut? Ikut. Siapa itu mas? Kavi. Kavi itu merupakan anak dari Pak RT. Iya. Oke, yang nginep di satu kontrakan itu yang semalam itu juga. Betul. Kang ini udah siap artinya ya hari ini untuk dimintai keterangan akan mengatakan hal yang Insya sebenar-benarnya. Allah siap. Nggak ada yang dikurangin atau ini kira-kira. Berarti selain Akang, siapa aja di sini yang hadir? Ada Okta, Teguh, Sama? kalau Udin di Polres Cirebon. Ini. Iya. Liga Akbar Cahyana, saksi kunci kasus Vina menceritakan momen dirinya dijemput Ibtu Rudiana untuk menjadi saksi. Padahal menurut Liga Akbar, saat itu dirinya tidak menyaksikan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Liga Akbar pun seolah dibohongi oleh ayah Eki tersebut. Sebab, awalnya Ibtu Rudiana memintanya jadi saksi soal pakaian yang dikenakan Eki dan Vina.